media belajar untuk orang tua @belajar bareng Bu Pinan. Jadi memang kami setelah 2 tahun membersamai ibu-ibu, teman-teman ibu-ibu di rumah, ngajakin bareng-bareng untuk jadi orang tua pembelajar. Nah, untuk sedikit mengajak untuk merayakan kami 2 tahun ini nih, jadi kami mengadakan sebuah parade webinar, sebuah kelas berseri yang totalnya ada 10 kelas, di mana itu nanti akan diselenggarakan mulai dari tanggal 5 Juni 2021 sampai tanggal 4 Juli 2021. Nah, jadi itu 10 pertemuan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu pukul 2 siang. Dan memang kami tuh merencanakan ini kayak siapapun boleh ikut gitu ya, siapapun yang mau belajar boleh banget ikut. Jadi memang teman-teman nggak perlu mendaftar dulu, udah tinggal masuk aja. Nah, jadi konsep acara yang kami usung ini adalah dokter juga orang tua. Jadi di sini nanti di ke-10 sesi nanti itu akan diisi pematerinya oleh 10 ibu-ibu dokter spesialis, di mana nanti ibu-ibu ini nih juga selain menjadi ibu, mereka juga dokter spesialis gitu ya, nanti akan membahas hal-hal yang menyangkut ibu dan anak. Jadi di sesi ini misalnya ada dokter Bonita Shiga spesialis mata, beliau nanti akan membahas tentang perkembangan mata anak, lalu nanti besok ada dokter Andira Larasari spesialis saraf, beliau akan membahas tentang serba-serbi sakit kepala nih buat ibu-ibu. Jadi intinya tuh kelasnya sangat relate sama kehidupan ibu dan anak, kurang lebih gitu. Nah, moderatornya sendiri pun ada juga merupakan ibu dokter umum. Jadi memang saya ngajak teman-teman saya semua untuk bergabung di sini untuk meramaikan penyelenggaraan kelas berseri ini. Oke, sebelum kita mulai nih acaranya, sorry ya. Jadi saya mau kenalin dulu di sesi pertama ini ada narasumber kita yaitu Dr. Bonita Ashigah, spesialis mata. Sekalian ya biodatanya ya. Selamat siang dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi beliau ini pendidikannya S1 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2007, lulusnya 2012. Lalu spesialis matanya juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, masuknya 2015 dan lulusnya 2019. Selain berprofesi sebagai dokter spesialis mata, Dokter Bonita juga merupakan istri dan ibu dari 2 anak laki-laki. Nah, aktivitas sehari-harinya ini beliau praktek di Rumah Sakit Sriwijaya dan Rumah Sakit Pertamina Palembang. Nah, untuk moderatornya, ini salah satu teman saya juga, namanya Dokter Prisya Diba Ramadhani. Hai Pris. Halo semuanya. Nah, beliau ini kelahiran Palembang 4 Mei 89. Beliau ini lulusan dari, bentar ya, ini soalnya bahasa Belanda, jadi saya harus benar-benar pelan-pelan bacainnya ya. Wiku Kampus Mater Dei Overpelt Noord Limburg, Belgia. Terus, benar nggak, Pris? Bener. Alhamdulillah. Lalu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Nah, riwayat pekerjaannya ini beliau bekerja di Hermina Ciputat pada tahun 2014 sampai 2016, lalu di Eka Hospital BSD 2016 sampai 2020. Oke deh, jadi itu tadi adalah profil singkat dari kedua orang yang akan
apa ya, memprakarsai lah apa namanya, menjalankan kelas pada siang hari ini. Jadi pematerinya ada Dokter Boni dan juga moderatornya ada Dokter Prisya. Oke lah, baik, tanpa memperpanjang waktu saya serahkan kelasnya langsung ke Ibu moderator. Silakan Pris. Oke, terima kasih kepada Dokter Pinan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Bibu Pinan ya. Masih Bu Pinan atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya kepada para peserta parade webinar gratis dokter juga orang tua sesi pertama dengan topik dari mata turun ke perkembangan. Sebelumnya seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bibu Pinan, saya Dr. Prisyadi Baramadani pada siang hari ini akan bertindak sebagai moderator dengan yang akan dibawakan materinya nanti oleh Dr. Bonita Ashiga, spesialis mata. Nah, sebelum kita mulai acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih. Pertama-tama kepada media belajar bareng Bu Pinan yang telah dengan baik hati sekali bersusah payah menghimpun sponsor, kemudian pemateri, moderator, dan sebagainya, agar acara kita pada siang hari ini bisa terlaksana. Ini salah satu, menurut saya pribadi, salah satu acara yang bagus sekali dan mulia sekali ya. Jadi kita harus appreciate nih kepada media belajar bareng Bu Pinan yang udah bersungguh-sungguh untuk menyelenggarakan acara ini. Tidak lupa saya juga terima kasih kepada Dr. Bonita Ashiga, spesialis mata, yang sudah meluangkan waktunya sebagai dokter spesialis di hari Sabtu ya ini ya. Pastinya kan sibuk ya, dari Senin sampai Jumat, mungkin capek ya praktek terus, jadi maunya weekend biasanya kan istirahat. Tapi Dr. Boni mau meluangkan waktunya untuk sharing ilmunya kepada kita semua yang tentunya pastinya akan bermanfaat sekali karena ini relate sekali dengan kondisi saat ini ya. Karena seperti yang kita ketahui kondisi sekarang anak-anak itu apa-apa biasanya dikasih gadget nih sama orang tuanya dan kadang kita sendiri udah tahu sih batasannya misalnya sekian jam atau sekian menit, tapi kontrol dari diri kita sendiri sebagai orang tua itu juga kadang-kadang agak longgar. Jadi webinar pada siang hari ini bagus untuk mengingatkan kita lagi nih apa sih dampaknya, sejauh mana sih batasannya, seperti itu. Jadi makasih nih Dokter Bonita atas waktunya. Kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang hari ini udah 119 ya. Terima kasih semuanya udah mau datang meramaikan acara ini untuk belajar bersama dan mendapatkan ilmu dari Dokter Bonita. Nah, oke, sebelum kita mulai acara, saya lupa satu lagi nih. Yang penting juga nih, saya mau ngucapin terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini dan memeriahkan acara ini dengan memberikan nantinya ada beberapa hadiah yang akan dibagikan oleh sponsor dengan ketentuan yang akan saya jelaskan nantinya. Nah, adapun sponsornya di sini ya ada beberapa. Yang pertama ada dari tentunya acara ini terselenggara oleh media belajar bareng Bu Pinan. Yang belum follow Instagramnya mungkin bisa follow di @belajar.bareng.bupinan. Tapi saya rasa semuanya pasti udah follow semua nih ya. Kemudian untuk sponsornya kita di sini ada didukung oleh @buku.percilia, @sunahglam, @aruna.library, @malaya_kids, @my.little.z, @haa_books, @aira.photograph, @pustakala__. Kemudian ada juga dari @funnyfoxandbunny.id, dari @po_kitchen, dari @bukubuku.husna, dari @zulmar.co, dari @safmedia Indonesia, dari @taktukubuku. Nah, kita mau ngucapin makasih kepada semua sponsor yang sudah mau berpartisipasi di acara webinar hari ini untuk memeriahkan dan memberikan semangat lagi nih untuk kita untuk menyimak materi dari narasumber kita pada siang hari ini. Nah, sebelum mulai acara, saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini ya. Untuk susunan acara kita,
pada siang hari ini. Yang pertama adalah, saya share screen. Nah, di sini tadi kita udah melakukan persiapan pre-webinar sebelum acara dimulai, dan saat ini kita sedang melakukan pembukaan. Nantinya akan ada pemaparan materi selama 45 menit oleh Dr. Bonita Ashiga, spesialis mata, dan nantinya akan ada sesi setelah itu akan disusul dengan sesi tanya-jawab selama 45 menit. Nah, sesi tanya-jawabnya ini nanti itu akan kita lakukan dengan metode raise hand di Zoom. Jadi untuk peserta yang ingin bertanya nanti bisa menggunakan fitur raise hand. Nantinya kita akan pilih 3 peserta tercepat, dan setiap satu sesi pertanyaan itu terdiri dari 3 pertanyaan. Kemudian akan ditutup dan akan saya jelaskan kembali mengenai regulasi hadiah yang nantinya akan dibagikan. Oke, nah selanjutnya sebelum memulai acara, biar semangat nih. Nah, kita kan tahu bahwa di acara ini didukung oleh beberapa sponsor. Nah, untuk sponsor-sponsor itu sendiri, mereka akan memberikan hadiah nih kepada kita, yaitu sebagai berikut. Nah, ini daftar sponsornya. Kelihatan ya, Dok? Dr. Boni? Kelihatan. Oke, jelas ya. Nah, di sini ini dari screenshot Instagramnya Dr. Pinan nih ya. Jadi daftar sponsor untuk sesi pertama ini, ada yang pertama dari @buku.percilia, ada 1 voucher senilai Rp100.000. Dari @tuku-buku, ada 1 buah buku 78 resep MPASI by Dr. Meta Haninggita senilai Rp110.000. Kemudian dari @mylittle.z, ada 1 buah baju anak, waduh lumayan ya. Kemudian ada dari @pustakala__, ada 1 voucher senilai Rp100.000. Kemudian dari @buku-buku.husna, ada 1 voucher senilai Rp100.000. Kemudian dari @Chef Media Indonesia, ada 1 buah My First Arabic Activity Pack senilai Rp198.000. Kemudian ada dari @sunahglam, 1 buah home dress cantik nih buat mamah-mamah nih. Kemudian ada dari @zoar.co, ada 1 voucher senilai Rp100.000. Ada dari @o_kitchen, ada 1 paket makanan. Kemudian dari @aruna.library, ada 1 voucher senilai Rp100.000. Kemudian dari @eira.photograph, ada 1 voucher diskon 50% untuk foto newborn senilai Rp375.000. Kemudian ada dari foxandbunny.id, itu 1 voucher senilai Rp100.000 dan 1 buah kaos lukis nih. Kemudian ada dari @haa_books, 1 voucher senilai Rp100.000, dan terakhir ada dari @malayakids._id, 1 voucher senilai Rp100.000 dan 1 buah mini box nih. Oh, banyak banget ya, totalnya ada 15 hadiah ini untuk 15 peserta. Nah, sekarang pastinya pada penasaran ya, gimana sih cara untuk mendapatkan hadiah ini? Nah, jadi untuk mendapatkan hadiah dari sponsor ini, nanti para peserta yang sudah tentunya mengikuti materi ini dari awal sampai akhir, itu nanti harus share, ada 2, yaitu Instastory, ya akan saya share di sini. Nah, sebentar. Instastory, nah ini bisa dilihat ya. Nah, jadi nanti para peserta yang mengikuti webinar pada siang hari ini bisa membuat Instastory dengan template yang ada seperti tertera di sini. Template-nya sendiri itu nanti bisa diambil di akun @belajar.bareng.bupinan ya. Nanti dari Instastory ini nanti bisa dibikin bagaimana nih, pelajaran apa nih yang bisa diambil dari sesi pertama ini. Nah, jadi misalnya di sini dibikin poin 1 itu apa, poin 2 itu apa, poin 3 itu apa, 4, 5, sesuai dengan apa yang para peserta dapatkan ya dari webinar kita pada siang hari ini. Nah, nantinya untuk template yang pertama ini ada beberapa akun sponsor yang harus di-tag. Ya, untuk template yang pertama yang harus di-tag adalah akun @buku.percilia, @sunahglam, @aruna.library, kemudian @malaya_kids, @my.little.z, @haa_books, @aira.photograph, @pustakala__, dan tentunya akun @belajar.bareng.bupinan. Nah,
Yang kedua adalah, nah ini adalah template yang kedua yang harus di-share di Instastory juga, yaitu harapan ke depannya. Jadi kalau yang tadi kan pelajaran apa nih yang bisa diambil. Kalau yang kedua ini adalah apa sih harapan ke depan ya untuk media belajar bareng Bu Pinan. Nanti juga bisa dibikin di sini poin-poinnya. Kemudian tidak lupa harus ada beberapa akun sponsor yang harus di-tag, terdiri dari akun @foxandbunny.id, @po_kitchen, @bukubuku.husna, @zomer.co, @syafmedia-indonesia, @taktukubuku, dan tentunya akun @belajar.bank.bu. Nah, pasti sekarang pasti mungkin pas agak bingung nih ya, gitu. Nah, kalau misalnya ingin penjelasan lebih lengkap, nanti gampang bisa langsung ke akun Instagramnya Dr. Pinan ya, di dokter.pinan. Nanti di situ beliau akan menjelasin lebih lanjut lagi nih. Nah, untuk mekanismenya sendiri di sini akan saya share. Ya, nah di sini bisa dibaca ya. Jadi untuk kesempatan mendapatkan hadiah dari sponsor di sesi parade webinar gratis dokter juga orang tua di sesi 1 ini, ada beberapa regulasi nih yang bisa dibaca seperti dari tertera di layar. Yang pertama, mengambil template IG yang tadi sudah saya jelaskan ya. IG story-nya bisa diambil di IG belajar.bareng.bupinan. Ada 2 template, jangan lupa. Yang pertama adalah pelajaran apa yang bisa diambil. Yang kedua adalah apa harapan ke depannya untuk media belajar bareng Bu Pinan ya. Kemudian yang kedua, isi template sesuai dengan masing-masing yang para peserta dapatkan ya. Yang ketiga, jangan lupa tag akun media belajar bareng Bu Pinan dan sponsor masing-masing yang ada di masing-masing template. Tadi kalau misalnya kayak lupa apa aja susunannya, nanti akan kita share di chat untuk template-templatenya yang 1 dan 2 sponsornya mana aja, atau juga bisa langsung ke nanti IG story Dr. Pinan ya. Kemudian yang keempat, diharapkan nih yang pastinya akunnya kalau bisa nggak di private, soalnya kalau di private nanti ngeceknya agak susah ya. Jadi lebih baik kalau akunnya itu dibikin public aja. Nah, IG story-nya sendiri itu di-post paling lambat 24 jam setelah kelasnya dimulai. Jadi kan kalau kita dimulai nih hari ini jam 2 siang ya, jadi paling lambat itu nanti jam 2 siang besok. Gitu. Nanti untuk pengumuman pemenang di setiap sesi akan ditentukan langsung oleh tim belajar bareng Bu Pinan. Jadi akan benar-benar dicek nih satu-satu nih sama Dr. Pinan dan rekan-rekan nantinya. Ya, kemudian nanti akan diumumkan lagi di hari Senin ya untuk pemenangnya. Gitu. Seperti itu. Semoga jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya mungkin di chat ya. Atau bisa juga nanti cek lagi Instastory-nya akun IG Dr. Pinan gitu. Oke, nah nggak perlu berpanjang-panjang ya untuk mempersingkat waktu. Sebelum memulai acara untuk masuk ke sesi materi oleh Dr. Bonita, marilah bersama-sama kita ucapkan Bismillah. Semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, kemudian dimudahkan, kemudian bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bersama-sama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan waktu 45 menit ya kepada Dr. Bonita Ashiga, spesialis mata. Silakan dokter, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Dr. Prisya sebagai moderator dan juga terima kasih untuk Ibu Pinan dan juga Mbak Karin yang sudah menyediakan waktu untuk kita siang ini. Mungkin saya share screen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya Dr. Bonita Ashiga, spesialis mata, akan membawakan tentang mata anak, di mana ini salah satu yang penting untuk diperhatikan pada anak-anak kita ya. Oke, nah ini hari ini yang akan saya jelaskan mengenai perkembangan penglihatan dulu, baru stimulasi, efek screen time pada mata anak, dan kapan sih kita harus melakukan screening pada anak-anak. Nah, ini untuk perkembangan mata anak, karena untuk kita tahu apa sih yang harus kita stimulasi pada anak-anak, itu kita harus tahu dulu perkembangannya, karena perkembangan mata anak ini ada usia-usia golden period-nya gitu.
Oke, ini gambaran sederhana untuk bola mata secara umum. Jadi yang di depan ini adalah namanya kornea. Jadi fungsinya itu seperti ibaratnya kaca mobil. Jadi dia harus selalu jernih, selalu bersih, sehingga apa yang dilihat itu bisa masuk sampai ke saraf mata di belakang. Lalu yang kedua, ini adalah lensa mata. Nah, ini nih yang sering kalau misalnya terjadi katarak. Nah, itu seringnya gangguannya di lensa mata, yaitu di dalam. Jadi lensa mata ini juga harus jernih seperti kaca, cuman dia ada elastisitasnya. Jadi dia kayak kalau kita foto itu kayak zoom kamera dan mencekung untuk ngatur penglihatan jauh dan dekat kita. Nah, terus ini yang paling belakang, ini namanya saraf mata yang nantinya akan meneruskan sinyal-sinyal ke otak untuk mengertikan apa sih yang udah dilihat kayak gitu. Nah, sebenarnya perkembangan bola mata yang penting pada anak itu di garis kuning ini. Nah, garis kuning ini harus diperhatikan ya, karena pada anak itu sejak lahir dia biasanya bola matanya itu sempit, garis pendek, dan seiring perkembangan waktu, biasanya 1-5 tahun, sampai anak usia 5 tahun itu mengalami perkembangan semakin lama akan semakin lonjong atau semakin panjang sampai akhirnya seperti orang dewasa. Nah, terus ini nih yang terus harus kita tahu juga, karena apa sih yang paling penting yang harus kita perhatiin untuk perkembangan penglihatan normal pada anak itu bukan hanya bola mata aja ternyata. Jadi ada 3 faktor yang saling mempengaruhi. Yang pertama itu ya bola matanya sendiri. Dalam keadaan normal, tidak ada kelainan, sejak lahir bagus, tidak ada katarak, tidak ada kelainan gerakan bola mata dan lain-lain. Jadi bola mata dalam keadaan yang normal, tidak ada kelainan. Nah, dan juga otaknya tadi, karena kan percuma jika bola matanya bagus tapi ternyata ada gangguan di otak, biasanya bisa pada saat lahir dia kekurangan oksigen atau nggak ada gangguan perkembangan otak pada saat di dalam rahim. Nah, sehingga apa yang sudah disampaikan di penglihatan di mata kita pada saat otak itu nggak bisa ditranslate. Nah, seperti itu. Nah, dan juga jika bola mata sudah normal, otak alhamdulillah anak lahir dengan normal, tidak ada kelainan. Nah, salah satu yang paling penting nih, di mana peran orang tua itu sangat signifikan, yaitu stimulasi. Jadi harus distimulasi. Jadi kita berikan dia penglihatan keadaan stimulasi sehingga penglihatannya nanti berkembang sesuai usia, dan nantinya pada saat usia 5 tahun akan mencapai penglihatan yang normal. Oke, nah ini akhirnya visual milestone pada anak. Ini secara umum ya, secara umum. Jadi di usia 3 bulan itu anak-anak sudah harus ada kontak mata, khususnya dengan ibunya, biasanya dengan wajah ibunya atau dengan benda yang agak besar di depan matanya, dia sudah bisa fiksasi. Jadi matanya fokus melihat di benda tersebut atau wajah orang tersebut. Nah, lalu ini usia 4 bulan sudah mulai komunikasi visual. Jadi kalau 3 bulan dia baru bisa mengikuti gerak. Nah, kalau yang 4 bulan ini dia sudah bisa mengenal wajah ibu. Misalnya dia melihat orang asing sudah mulai menangis, atau dia sudah mulai bisa kalau diajak main dia udah bisa ketawa, nah, kayak gitu. Terus ini juga usia 4 bulan koordinasi mata dan gerakan tangan. Jadi emang kan usia 4 bulan anak-anak itu kadang suka menggapai-gapai, meraih-raih, kadang ngambil kakinya sendiri atau barang terdekat. Nah, itu koordinasi gerakan mata dan tangannya biasanya pada usia 4 bulan itu udah cukup baik. Nah, usia 5 bulan, kalau tadi kan baru koordinasi gerakan. Usia 5 bulan dia sudah lebih detail, jadi dia reaching and grasping. Jadi dia udah bisa menggapai benda di depan dia, dia udah bisa pegang kayak gitu. Dan untuk mengenali wajah yang lebih rinci di usia 7 sampai 10 bulan. Nah, ini sebenarnya secara umum, mungkin karena panjang bisa di screenshot untuk bisa dibaca-baca lagi nanti. Jadi pada baru lahir itu bayi sebenarnya yang dilihat cuma cahaya putih. Nah, jadi kadang dia kalau dengan cahaya yang terlalu terang dia sensitif, langsung mengedipkan mata. Nah, biasanya minggu-minggu pertama dia cuma bisa lihat sekitar 20 sampai 30 cm dan biasanya baru hitam putih. Nah, terus pada saat udah mulai 2 sampai 3 bulan biasanya sudah mulai mempertahankan kontak mata dengan orang lain. Nah, ini dia mulai tertarik pada usia 3 bulan, khususnya dia mulai tertarik pada benda-benda yang berwarna terang. Nah, jadi makanya penglihatannya juga itu sensitif terhadap warna merah, hijau, dan kuning di usia 3 bulan, dan dia less sensitif
kurang sensitif terhadap warna biru, sehingga pada usia ini biasanya kita sarankan berikan 3 bulan itu berikan mainan yang dominan berwarna merah, hijau, kuning, nanti kita bahas lagi di belakang. Lalu 3-4 bulan seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia sudah mulai bisa fokus, koordinasi, mengikuti gerak. Nah, ini kedua mata tepat di tengah. Jadi banyak anak-anak itu memang usia 3 bulan ke bawah kadang kita lihat loh kok matanya agak juling ke luar atau sebelah agak juling ke dalam. Nah, untuk usia 3 bulan ke bawah itu memang kadang-kadang karena koordinasi matanya tadi sedang berkembang. Nah, jadi memang kadang terlihat seperti juling, tetapi pada usia 3 bulan itu atau maksimal ditunggu sampai 4 bulan mata sudah tepat berada di tengah dan enggak, jadi udah posisinya udah seimbang. Nah, dan juga bisa mengikuti benda yang bergerak lebih detil, dan juga koordinasinya tadi dia sudah mulai menangkap atau memukul. Jadi kadang usia 3-4 bulan misalnya kita taruh di baby box kan ada mainan di atas, nah dia udah mulai kelihatan tuh, udah mulai menggapai-gapai mainannya. Lalu 5-8 bulan, nah ini fokusnya udah mulai lebih lama, tidak gampang terdistraksi, dan juga kontrol gerakan bola mata sudah baik. Umur 5 bulan, nah itu dia udah mulai mengenali untuk melihat benda yang jauh dan penglihatan 3 dimensi sudah. Jadi bayi usia 5 bulan itu dia sudah tahu nih mana benda jauh, mana benda dekat, kapan dia harus reaching atau menggapai tangannya lebih jauh untuk mengambil benda. Dia spatial perception-nya udah berkembang. Nah, untuk penglihatan warna sebenarnya usia 5-8 bulan itu udah berkembang hampir maksimal seperti dewasa. Jadi penglihatan warna sudah bisa distimulasi dari usia 5 bulan dan sudah mampu mengenali orang tuanya, dan juga kan 8 bulan sudah mulai merangkak. Nah, kalau sudah mulai merangkak ini tadi koordinasi mata dan tangan, spatial perception, dia mau reaching and grasping itu usia 8 bulan biasanya udah baik. Nah, ini kira-kira kalau kita melihat dari persepsi anak, jadi anak yang baru lahir ini dia penglihatannya masih kabur, hanya cahaya hitam putih, belum jelas. Makin lama semakin jelas di usia 8 minggu. Nah, di usia 3 bulan ini tadi dia udah mulai warnanya udah keluar dan dominan pada warna merah, hijau, dan kuning gitu. Nah, terus 6 bulan sudah mulai jelas. Nah, ini nanti dewasanya nanti berkembangnya akan semakin baik sama seperti orang dewasa. Lalu untuk 9-12 bulan ini karena sebenarnya selain perkembangan penglihatan kan perkembangan anak juga sudah mulai belajar merangkak, berdiri, bahkan 12 bulan ada yang bisa jalan. Nah, jadi itu kita sebenarnya bisa lebih mengamati apakah anak ini jelas nggak penglihatannya. Dia sudah mampu memperkirakan jarak, memegang objek, mengambil benda itu dia langsung bisa ambil dengan jelas. Nah, dan juga sudah mulai sensitif terhadap gambar. Nah, di sini bisa kita kenalin misalnya mulai 9-12 bulan anak lagi duduk, kita lihat ini apel, ini misalnya gambar hewan. Nah, itu dia udah mulai sensitif dengan gambar. Nah, ini 12-14 bulan, khususnya di usia 1 tahun ke atas, biasanya dia sudah bisa mengenali bentuk geometri sederhana, lingkaran, persegi, segitiga. Nah, jadi nanti inilah kenapa pada saat kita menstimulasi itu harus sesuai dengan perkembangan dari usianya. Jangan umur 8 bulan udah dikasih mainan yang bentuk-bentuk. Nah, itu sebenarnya anak belum terlalu paham. Nah, ini untuk usia prasekolah. Untuk usia prasekolah itu 1 sampai 3 tahun atau sampai 4 tahun sih sebenarnya, 2 sampai 4 tahun. Nah, itu kemampuan sudah berkembang dari fokus, kontrol gerakan bola mata, nggak ada masalah. Dia melirik kiri kanan, gerakan bola matanya baik. Depth perception dan persepsi visual tadi dia bisa memperkirakan jauh dekatnya barang atau tinggi rendahnya, atau misalnya dia lihat dari atas tempat tidur ke bawah, nah dia udah bisa memperkirakan jarak dari atas ke bawah itu tinggi kayak gitu, dia udah bisa mengenal. Nah, ini udah bisa kita berikan mainan 2 tahun ke atas seperti puzzle, bentuk dan warna. Dan usia 7 tahun biasanya itu
itu sudah sempurna. Jadi perkembangan pesat itu 1-5 tahun atau kadang sampai 6 tahun. Nah, biasanya pada usia 7 tahun itu harusnya udah normal seperti mata orang dewasa tanpa ada gangguan apapun. Nah, dari sebenarnya masih berkembang juga sih 7-16 tahun, tapi sekitar 10% perkembangan, tidak sepesat di 6 atau 5 tahun awal kehidupan. Nah, jadi kalau bisa untuk kelainan khususnya apalagi mata juling itu sebelum usia 5 tahun sih sebenarnya, usia 7 tahun itu paling lambat seluruh kelainan di mata harus sudah diterapi. Nah, ini stimulasinya. Nah, stimulasi secara umum tahun pertama itu early maturation, jadi dia paling berkembang pesat pada 1 tahun pertama itu tajam penglihatannya, terus kontras dan penglihatan mata dengan koordinasi gerak dan juga penglihatan warna. Nah, jadi milestone-nya nih umur 6 bulan itu mata harus sudah normal, tidak ada tanda-tanda juling atau tidak ada tanda-tanda pergerakan bola mata anak ada yang tidak normal. Terus untuk usia preschool 1-5 tahun, nah ini memang paling rawan seperti yang saya bilang tadi, karena ini perkembangan yang panjang bola matanya lagi berkembang nih dari pendek mau panjang seperti orang dewasa. Nah, jadi di sini yang sering terjadi gangguan atau kelainan. Jadi di sini stimulasi sangat penting di usia 1-5 tahun. Dan pada usia 5 tahun itu biasanya kalau kita periksa tajam penglihatannya, jadi periksa tajam penglihatan itu kayak kalau kita ke dokter, kita baca yang huruf-huruf di papan. Nah, itu usia 5 tahun itu normalnya penglihatannya sudah normal, bisa baca sampai bawah sama seperti normal orang dewasa. Nah, ini untuk usia anak di atas 5 tahun itu tinggal pematangan dari perkembangan yang lain. Nah, ini stimulasinya mungkin karena panjang juga bisa di screenshot biar bisa dibaca-baca lagi nanti. Nah, usia 0-4 bulan ini pada ibu yang menyusui diusahakan menyusuinya bergantian. Jadi kadang menyusui di kanan, menyusui di kiri, dan pada saat menyusui itu usahakan lakukan kontak mata. Jadi selain itu bisa menstimulasi anak mengenal wajah ibunya dan juga bisa menstimulasi anak agar penglihatannya fiksasi fokus terhadap satu titik gitu. Biar matanya tidak lari-lari. Nah, karena 0-4 bulan ini penglihatannya belum begitu jauh, jadi mainan anak jangan terlalu jauh, bisa maksimal sih 25 cm. Terus, nah ini untuk mainan sebenarnya kan banyak ya. Kalau saya lihat mainan-mainan untuk stimulasi penglihatan katanya untuk awal-awal 3 bulan itu mainan hitam putih lebih disarankan gitu. Nah, ternyata sebenarnya menurut jurnal itu untuk perkembangan yang berbeda. Jadi kalau untuk mainan yang hitam putih itu boleh diberikan, tapi itu untuk menstimulasi kontras, sensitivitas kontras pada anak. Jadi anak bisa menilai antara hitam dengan putih, garisnya tegas atau enggak. Nah, itu untuk membedakan kontras, itu distimulasi dengan mainan hitam putih. Tetapi di usia 3 bulan ternyata juga perlu mainan yang mengandung warna, khususnya dominasi warna merah, kuning, dan hijau, karena anak paling sensitif pada ketiga warna ini, dan ini untuk stimulasi penglihatan warnanya seperti itu. Nah, terus untuk anak-anak khususnya 6 bulan ke bawah itu sebenarnya hindari mainan dengan suara kalau memang kita fokus mau stimulasi penglihatannya ya. Jadi kadang mainan kan ada yang warna-warni tapi ada suaranya. Nah, jadi sebenarnya anak itu waktu dia melihat, mencari atau mengambil itu sebenarnya dia kita agak nggak yakin nih dia memang lihat barangnya dengan jelas atau dia dengar dari suaranya. Jadi kalau memang mainannya untuk kita mau fokus stimulasi penglihatan, hindari yang ada suaranya. Nah, terus 5-8 bulan udah mulai boleh pakai mainan yang digantung atau baby gym tadi, karena dia udah mulai bisa reaching and grasping. Jadi dia bisa sambil koordinasi tangan dan gerakan bola matanya. Nah, bermain balok juga bisa. Nah, ini juga bermain cilukba. Jadi dia untuk membantu koordinasi juga dan sambil dia fokus. Jadi begitu dia tadinya tidak fokus, begitu cilukba gitu. Jadi anak tahu dia harus fokus melihat ke
arah mana. Sebenarnya sih memang 6 bulan ke bawah itu kita yang harus kita pastiin sekali itu fiksasi mata anak. Jadi anak harus benar-benar sudah bisa fokus, kita lihatin mainan, dia mengikuti gerakan mainan yang ada di depan matanya. Nah, ini 9 sampai 12 bulan bisa untuk explore. Sebenarnya selain penglihatan ini berhubungan juga dengan perkembangan yang lain, bukan cuma penglihatan. Jadi kalau memang anaknya sudah bisa merangkak, nah itu biarkan dia mengeksplor. Nanti dia itu tadi depth perception dan spatial perception, dia nanti bisa kita stimulasi. Jadi dia bisa mengira-ngira nih nanti, oh ini tinggi nanti jatuh, atau ini mainannya jauh jadi dia harus merangkak lebih jauh. Nah itu nanti bisa dilihat di 9 tahun ke atas. Nah ini usia 1 tahun tadi bisa kita kenalkan dengan flashcard tadi karena dia sudah stimulasi terhadap bentuk atau gambar tadi dia sudah lebih baik gitu. Nah ini juga untuk ini sekalian latihan koordinasi tangan dan mata, jadi boleh dia coret-coret di kertas, itu juga ini bagus, nanti dia juga bisa memperkirakan spatial perception-nya bahwa oh ini lewat dari kertas nih udah kena lantai atau belum. Nah itu bisa kita berikan juga. Nah untuk usia 1 sampai 2 tahun atau 13 sampai 24 bulan, nah ini main lempar bola, jadi setelah dia koordinasi cuman reaching and grasping, merangkak, mencari mainan, nah kita bantu dia fokus dengan lebih jauh. Nah itu boleh kita sambil lempar bola, ajak baca buku cerita juga boleh, building blocks. Nah usia 2 tahun ke atas dia sudah mulai bisa mengkoordinasikan antara color and shape. Jadi udah bisa membedakan color and shape. Bukan membedakan sih, maksudnya kayak distinguish color and shape-nya tuh pada saat bersamaan gitu. Nah, ini sekarang efek screen time. Ini kadang kan kita sebenarnya aduh kasihan anaknya nangis kalau nggak dikasih HP misalnya, atau memang lagi pandemi anak-anak sekolahnya online mau gimana lagi, jadi kita harus nggak bisa dihalangi lah untuk screen time anak-anak. Nah, jadi sebenarnya yang berkembang di media atau di publik itu bahaya screen time pada anak tuh apa sih? Nah, jadi ini ada artikel yang mengatakan bahwa dari 10 tahun terakhir anak 13 sampai 16 tahun itu sudah mulai memakai kacamata dan juga karena efek dari sinar biru yang dikeluarkan dari screen. Nah, sebenarnya apa sih sinar biru? Nah, itu jadi kita lihat. Nah, ini jadi dari layar baik komputer, screen, laptop, HP, tab, TV pun, bahkan lampu LED. Nah, itu dia mengeluarkan gelombang-gelombang. Jadi yang bisa mencapai langsung ke mata yang retina tadi, yang saraf mata di belakang itu adalah sinar biru. Jadi kalau terlalu sering terpapar sinar biru dalam waktu lama dan jangka panjang, nah itu akan terjadi timbulnya radikal bebas sehingga nanti mengganggu, ya intinya mengganggu saraf mata sehingga nanti akan mengganggu penglihatan. Tapi ini sebenarnya efek yang jangka panjang sekali, bukan dalam waktu 1-2 tahun. Nah, ini blue light ini sebenarnya untuk anak-anak sih bermanfaat juga untuk ibunya atau ayahnya atau nenek kakeknya yang sekarang suka main HP. Nah, jadi blue light ini efeknya sebenarnya kita harus tahu dulu. Jadi blue light ini dikeluarkan dari semua layar dan juga pada lampu LED. Nah, ternyata diketahui digital devices seperti smartphone atau tablet, nah itu ternyata mengeluarkan sinar biru yang lebih banyak dibandingkan screen yang lain. Nah, sinar biru itu untuk kesehatan secara umum dia bisa menyebabkan sering sakit kepala, migrain, dan mata menjadi cepat lelah. Lalu, nah ini yang sering sebenarnya dirasakan secara langsung itu terganggunya hormon melatonin, atau hormon melatonin ini berperan untuk siklus tidur. Jadi biasanya kalau terlalu banyak terpapar gadget, siklus tidur tuh mulai berantakan, nanti tidurnya mulai begadang, dan yang ini jangka panjangnya tadi terhadap retina. Nah, ini secara umum efek sinar biru tadi terhadap mata. Kalau kornea kan tadi yang di depan. Nah, yang di depan itu dia paling permukaan paling depan pada mata, itu bisa menyebabkan
dry eye syndrome, peradangan dan seroftalmia. Jadi matanya itu cenderung kering. Jadi kalau tanda-tandanya itu keluhannya biasanya matanya suka gampang iritasi, merah atau terasa kering. Kalau ngedip tuh kayak ada yang ganjel. Nah, itu dry eye syndrome. Lalu untuk lensa sebenarnya ini jangka panjang sekali sih, bisa terbentuk katarak, tapi juga biasanya bukan cuma karena sinar biru aja. Lalu retina tadi seperti yang saya bilang, saraf matanya. Nah, ini gangguan refraksi ini yang kita takutkan pada anak-anak karena screen reading menyebabkan meningkatnya resiko untuk rabun jauh atau sering dikenal dengan miopia atau mata minus. Nah, ini tadi yang hormon melanin dia mengganggu siklus tidur. Nah, tapi sebenarnya emang kadang kan orang bertanya, bener dok sinar biru itu seberbahaya itu atau enggak? Nah, sebenarnya memang belum ada penelitian valid bahwa sinar biru itu memiliki bahaya yang permanen, langsung menyebabkan gangguan pada mata secara langsung, karena itu baru diteliti sejauh ini pada animal model. Belum ada penelitian pasti mengenai ini, batasan kuantitas waktu dan jenis paparan yang berbahaya itu yang berapa lama sih terpapar blue light atau sinar biru ini berbahaya, atau jenis, kan banyak ada jenis-jenis sinar biru itu, ada jenis-jenisnya lagi, dan jenis yang mana yang paling berbahaya itu sebenarnya belum ada yang pasti. Nah, tetapi yang harus kita yakini dan memang sudah terbukti kalau sinar biru ini jika memang dia menyebabkan gangguan mata, dia tidak berdiri sendiri. Jadi pasti ada penyebab lain, dan akhirnya dengan ditambah paparan sinar biru akhirnya memperberat dari keadaan tersebut. Nah, ini tadi resiko berlebih pada anak pada jangka panjang, anak tuh bisa gampang dry eye, sering sakit kepala, pandangan kabur, eye strain ini seperti matanya gampang capek, mungkin dia sering kucek-kucek mata kayak gitu, dan juga yang pasti mengganggu siklus tidur. Nah, untuk jangka panjangnya tadi ini pada anak-anak ya. Untuk jangka panjangnya disertai ada resiko pendukung, bukan murni karena screen time aja. Nah, ini harus diperhatikan pada genetik orang tua yang sudah memiliki kelainan refraksi. Jadi jika nenek, kakek, om, tante, atau bahkan orang tuanya memiliki riwayat berkacamata, khususnya yang minus tinggi, nah itu anak-anak dengan genetik orang tua berkacamata dibandingkan dengan anak-anak tanpa genetik, dia beresiko untuk terjadi mata minus itu lebih tinggi. Jadi memang pada anak-anak yang ada riwayat orang tua atau ada faktor genetik disarankan untuk lebih cepat diperiksakan. Nah, ini jarak penggunaan screen-nya juga jika kurang dari 40 cm akan meningkatkan resiko miopia atau mata minus tadi sebanyak 8 kali lipat, dan penggunaan gadget di ruang redup jadi meningkat 10 kali lipat. Jadi kan kadang udah penggunaannya dekat, lampunya redup. Nah, jadi bisa dibayangkan berapa kali lipat resiko mata minus yang akan terjadi. Nah, ini sebenarnya dari WHO udah ada regulation-nya mengenai physical activity, sedentary behavior, and sleep. Sedentary behavior di sini yang dimaksud adalah screen time. Nah, jadi pada anak-anak menurut WHO pada anak-anak kurang dari 1 tahun itu aktivitas fisik minimal 30 menit. Jadi kan karena kurang dari 1 tahun boleh berupa merangkak, tadi bermain di baby gym atau belajar jalan itu minimal 30 menit. Nah, dengan no screen time. Jadi screen time-nya tidak boleh diberikan pada anak kurang dari 1 tahun. Lebih disarankan boleh storytelling atau memang diajak bermain tanpa screen. Nah, ini untuk good quality sleep-nya untuk anak usia sampai 0 sampai 3 bulan 14 sampai 17 jam, dan kurang dari 1 tahun 12 sampai 16 jam, ini good quality sleep untuk anak-anak. Nah, sedangkan ini pada anak usia 1 sampai 2 tahun nih physical activity-nya minimal pada aktivitas physical activity ini kayak bermain, boleh aktivitas di luar, pokoknya yang tanpa melibatkan screen tapi dia bergerak aktif. Nah, itu pada anak 1 sampai 2 tahun minimal 180 menit. Nah, dengan sedentary screen time-nya 0 atau tidak lebih dari 60 menit pada usia 2 tahun. Dan biasanya di bawah 2 tahun tuh sebenarnya tidak lebih dari 60 menit bukan untuk dia menonton, tapi disarankan lebih mungkin misalnya video call dengan keluarga yang jauh. Nah, seperti itu. Jadi selagi bisa dihindari untuk kurang dari anak-anak kurang dari 2 tahun screen time-nya dikurangi. Nah, ini untuk quality sleep-nya 11 sampai 14 jam. Nah, ini untuk anak-anak 3 sampai 4 tahun nih yang preschool.
mungkin udah mulai playgroup, PAUD, udah mulai TK. Nah, ini untuk physical activity-nya minimal 180 menit dengan minimal 60 menit itu aktivitas fisik yang sedang. Jadi boleh berlari, main bola, naik sepeda. Nah, dia harus kita ajak bermain di luar. Nah, untuk screen time-nya sendiri tidak lebih dari 60 menit. Dan juga ini good quality sleep-nya untuk anak 3 sampai 4 tahun itu 10 sampai 13 jam. Nah, ini screen time recommendation menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika pada 18 bulan ke bawah no screen. Yang WHO tadi di atas di bawah 2 tahun. Nah, kecuali pada saat misalnya memang perlu sekali untuk video call, mungkin ayahnya kerja di luar kota atau dengan kakek nenek, itu tidak apa-apa. Nah, ini juga bisa dilihat untuk 18 bulan sampai 2 tahun. Batasi penggunaan yang solo use, yaitu dia harus selalu didampingi. Nah, jadi boleh misalnya untuk bermain game edukasi atau ada tontonan yang menarik, yang beredukasi. Nah, yang penting harus didampingi, tidak boleh bermain sendiri. Nah, ini 2-5 tahun, 1 jam per hari. Nah, ini harus didampingi juga. Nah, ini untuk screeningnya sekarang. Nah, screeningnya balik lagi, kita kan harus, mengapa sih kita perlu screening? Karena ternyata bola mata yang normal saja, ini kembali lagi ke yang tadi, itu belum tentu menjamin akan perkembangan penglihatan yang baik. Dan juga jadi di sini tadi peran orang tua adalah di stimulasinya yang benar. Nah, ini karena penglihatan paling pusat usia dari lahir sampai 5 tahun. Selain screening, kita melihat apakah dia sudah termasuk normal di usianya atau belum, dan juga untuk deteksi dini. Jadi karena 0 sampai 5 tahun tadi seperti yang sudah saya jelaskan, perkembangan pesat, dan jika memang ada gangguan itu harus segera kita terapi atau kita atasi atau kita obati. Nah, jadi untuk screening ini memungkinkan untuk deteksi dini sehingga jika ada kelainan bisa kita segera intervensi. Nah, kapan sih perlu kita screening? Nah, ini pada saat firstborn atau baru lahir sebenarnya sih bisa dilihat sekilas atau kita sehari-hari pada anak-anak yang baru lahir tuh ada kelainan kongenital atau tidak. Kelainan kongenital ini bawaan, mungkin ada gangguan perkembangan pada saat di dalam rahim. Nah, bisa kita lihat matanya normal nggak, ada bintik putih nggak, atau matanya suka gerak-gerak sendiri atau enggak, dia sensitif terhadap cahaya atau enggak. Nah, itu secara umum pada firstborn. Biasanya kalau pada saat lahir bisa dinilai oleh dokter anaknya, juga bisa dilihat sambil pada saat penolongan persalinan. Nah, lalu pada infansi usia 6 bulan sampai 1 tahun, ini sebenarnya screening kedua untuk menilai kesesuaian perkembangannya tadi. Sebenarnya sih tidak perlu dibawa ke dokter kecuali memang ada keluhan khusus atau memang ada kelainan yang tampak sekali. Nah, itu disarankan segera dibawa. Tapi untuk 6 sampai 1 tahun nanti ada list screeningnya yang bisa dilakukan di rumah. Nah, ini untuk preschool 3 sampai 4 tahun. Nah, ini sangat bisa diterapkan sekali untuk kita sehari-hari. Jadi anak-anak yang mau masuk TK minimal usia 4 tahun itu boleh dibawa untuk kita screening. Kita mau lihat penglihatannya sudah normal sesuai usianya atau belum. Nah, jika misalnya ada masalah bisa segera diterapi. Jadi pada saatnya dia masuk sekolah itu pandangannya sudah baik, jadi perkembangan matanya juga baik. Nah, ini untuk usia sekolah biasanya di atas 5 tahun pada saat mau masuk SD. Nah, itu biasanya bisa di screen lagi. Nah, ini checklist sederhana untuk orang tua di rumah secara umum. Nah, ini boleh di screenshot juga. Nah, ini bisa kita lihat kan pada usia 1 minggu tadi. Nih, does your baby turn to diffuse light? Jadi apakah anak itu bayinya sensitif terhadap cahaya, jika ada cahaya terlalu terang dia bereaksi. Nah, itu bisa ini normal atau enggaknya, jadi kita cek. Kalau kita bisa cek atau yes, nah berarti normal. Lalu yang kedua, does your baby stare at your face? Jadi from 1 week pada usia 1 minggu itu khususnya pada saat menyusui, nah itu biasanya udah ada kontak mata pada anak ke ibunya, nah itu berarti sudah baik. Nah, ini pada saat usia 2 bulan mulai lagi, does your baby look at your face and follow it if you move from side to side? Jadi fiksasi penglihatannya bagus, dia bisa fokus pada usia 2 bulan.
atau biasanya ditunggu sampai 3 bulan. Nah, ini terus yang usia 6 bulan, usia 9 bulan, dan usia 12 bulan. Nah, ini mungkin bisa di screenshot, jadi kita bisa aware. Karena yang 1 tahun pertama tadi, yang early maturation itu yang paling pesat, jadi kita harus benar-benar perhatikan jika memang ada masalah harus segera dibawa ke dokter mata. Nah, ini deteksi dini secara umum tadi, usia 3 bulan itu kalau misalnya anak kedua matanya juling yang sering muncul dan dia tidak bisa kontak mata pada saat kita kasih mainan, kasih cahaya, atau kontak ke mata ke ibunya itu dia tidak ada, pada saat 3 bulan maksimal harus segera dibawa ke dokter mata terdekat. Terus kalau usia 4-5 bulan nih mata masih tidak dapat fiksasi dan tidak ada visual social communication, jadi kita ajak bermain bayinya kurang respon atau dia tidak begitu mengenal wajah ibunya, nah itu juga bisa dibawa untuk screening. Nah, ini red flags for vision problems in children. Jadi red flags ini poin-poin yang kalau misalnya kita temukan pada anak-anak itu harus segera dibutuhkan pertolongan profesional atau segera dibawa periksa ke dokter mata terdekat. Nah, ini tadi yang kita tunggu sampai usia 6 minggu, masih tidak ada kontak fiksasi pada mata ya, pada wajah ibunya pada saat menyusui atau dengan cahaya. Nah, lalu usia 5 bulan not showing interest or not reaching to pick small object, jadi dia kayak nggak bereaksi dengan mainan. Nah, ini kalau reaching and grasping-nya dia nggak jelas gitu. Nah, terus ini yang usia 9 bulan paling lambat itu harusnya anak sudah sampai ke small object seperti ngambil balok yang kecil atau mainan. Nah, itu dia bisa fiksasi, misalnya kita tunjukin di depan matanya dia bisa mengikuti. Nah, kalau pada usia 1 tahun anak misalnya dia membaca buku terlalu dekat, kita perhatikan anak kita kok baca bukunya terlalu dekat, atau misalnya dia menonton TV atau dia melihat sesuatu tuh kok jaraknya dia terlalu dekat, itu berarti sudah ada gangguan, bisa langsung dibawa. Nah, ini untuk usia yang lebih di atas 5 tahun. Nah, ini setiap ada gangguan ini pada usia berapapun jika muncul mata juling atau anak pada saat melihat dia harus miring-miring baru jelas seperti itu, atau ada gerakan mata yang kayak matanya bergerak-gerak secara tidak sadar, bola matanya bergerak-gerak sendiri. Nah, mau muncul saat lahir, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu langsung dibawa ke dokter mata terdekat. Nah, ini jadi kan pada saat pandemi ya nggak bisa dihindari nih. Ini pertanyaan yang paling sering, tapi dok anak-anak saya sekolah online, atau tapi dok sekarang usia 2 tahun aja udah ada kelas online yang bisa mereka ikuti untuk sehari-hari. Jadi gimana dok untuk screen time-nya, untuk matanya, nah seperti itu. Jadi sebenarnya intinya semakin banyak penggunaan screen time, semakin banyak kita aktivitas, apalagi sekolah online, itu kan kerja dekat, penglihatan dekat mata itu semakin meningkat. Nah, jika near vision atau penglihatan dekat, kerja penglihatan dekat kita meningkat sehari-hari, nah itu resiko rabun jauh atau mata minus akan terus meningkat. Belum lagi pada anak-anak yang sudah mungkin 3-4 tahun, yang sudah TK, itu ada perubahan perilaku dan mereka bisa juga merasakan stres karena kurang interaksi sosial. Jadi banyak dengan gurunya dari screen, dengan teman-teman dari screen, sementara mungkin di rumah orang tua juga sibuk. Selagi anak kita sekolah online kan beberapa orang tua yang kerja mungkin tetap bekerja seperti biasa, seperti itu, atau ibu-ibu yang di rumah jadi ikut terbebani untuk mengikuti proses belajar anak, itu juga bisa berdampak pada anaknya sendiri. Nah, ini untuk saran dari dokter mata subspesialis anak-anak, jadi dokter mata yang khusus mata anak, ini rekomendasinya pada anak kurang dari 3 tahun sangat tidak dianjurkan untuk adanya screen time. Jadi kalau bisa usia 3 tahun lah baru kita ikutkan, memang pada saat pandemi ini kita ikutkan belajar online. Nah, 4-6 tahun ini kan biasanya TK atau SD, nah itu 90 menit per hari, dan rata-rata memang yang saya tahu sih tidak tiap hari kalau TK atau PAUD itu untuk
mengikuti sebenarnya sudah cukup 90 menit per hari. Nah, jadi sebenarnya jangan sudah mereka sekolah online ditambahkan lagi dengan sedentary screen time tadi, yaitu sambil nonton YouTube lagi, main game lagi. Nah, jadi karena sebenarnya prioritas untuk sekolah, jadi jatah screen time per harinya lebih diutamakan untuk sekolah. Nah, ini 7-12 tahun, 3-4 jam per hari, dan 12-16 tahun, itu maksimal 8 jam per hari. Nah, ini. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan, itu kita selingi screen time dengan istirahat. Nanti bisa diajak, boleh ini berlaku untuk semua umur, boleh untuk anak-anak yang sekolah. Nah, jadi ini 20-20-20 rule itu untuk mencegah adanya eye strain. Jadi kayak kan mata ini untuk dia melihat di tengah itu dipertahankan oleh otot-otot bola mata biar dia tetap fokus gitu, baik pada anak-anak maupun ibu-ibunya juga, misalnya yang nonton atau apa. Nah, itu kan kita fokus dalam waktu lama. Jadi itu bisa dibayangkan seperti tangan kita memegang barbel seberat 1 kilo. Nah, itu dalam posisi yang sama, itu kan pasti ototnya akan lelah atau terjadi perlu peregangan, ototnya kaku. Nah, begitu juga dengan otot-otot bola mata. Jadi 20-20-20 rule ini bukan untuk mencegah mata minus atau untuk ini, bukan, tapi untuk mengistirahatkan mata. Jadi seperti peregangan lah. Kalau badan kan kita bisa peregangin seperti ini. Nah, tapi kalau untuk screen time, jadi 20-20-20 rule itu setiap 20 menit itu kita usahakan istirahatkan mata. Nah, ini istirahatkan mata selama 20 detik untuk melihat ke jarak 20 kaki atau 6 meter. Jadi sebenarnya ini juga harus disosialisasikan sih ke sekolah-sekolah, ke guru-gurunya. Jadi memang bisa 20 menit, bisa diajak anak-anaknya, oke, istirahat dulu 20 detik, lihat ke jarak 6 meter. Itu jadi biar matanya tidak gampang capek atau mencegah terjadinya eye strain. Nah, ini sebenarnya sekolah daring selama pandemi bukan masalah untuk penglihatan, asal kita tahu memprioritaskan waktu yang digunakan untuk screen time-nya. Jadi karena sekolahnya sudah online, sudah terpapar screen, jadi harusnya terpapar screen untuk hal-hal yang kurang prioritas bisa dikurangi. Nah, ini saat sekolah online yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerja penglihatan dekat tadi. Nah, untuk juga ini bisa menurunkan resiko terjadinya mata minus, ini yang harus diperhatikan. Usahakan berada di ruang yang luas pada saat dia sekolah daring. Jadi sebenarnya kalau misalnya, aduh dokter, tapi rumah kami nggak ada ruangan yang luas misalnya. Nah, jadi itu sebenarnya nggak ada masalah. Bisa dia ikut di ruang tamu, atau dia yang kita buka jendelanya atau pintunya. Jadi dia tetap bisa melihat ke luar jarak jauh untuk mengistirahatkan matanya dengan 20-20-20 rule tadi. Nah, terus ini postur duduk yang baik. Ini sebenarnya berlaku untuk anak-anak dan juga orang-orang yang memang sering bekerja depan komputer. Jadi ada yang namanya computer vision syndrome. Ini selain mata yang lelah, dan juga dia karena postur duduk yang kurang baik, jadi dia juga menyebabkan jarak mata dengan screen terlalu dekat ini tadi, dan juga dia menyebabkan cepat lelah untuk postur badannya sendiri. Nah, terus jarak itu 30 sampai 50 cm maksimal, jangan terlalu dekat tapi jangan juga terlalu jauh, dan juga pencahayaannya jangan terlalu redup tapi jangan terlalu terang. Jadi pencahayaannya harus cukup. Jika di ruangan cahaya lampunya sudah terang tapi kita lihat, kadang kan kita lihat tuh dari tab atau HP atau ini, wajah anak tuh terpapar cahaya lampunya begitu terang sampai mukanya tersinari. Nah, itu berarti dari gadgetnya sendiri brightness-nya bisa diturunin. Jadi pencahayaan ini bisa dari internal, dari screen-nya sendiri, atau dari eksternal seperti ruangannya. Jadi dari gadgetnya itu juga brightness-nya bisa dikurangi tapi jangan terlalu redup, dan bisa dipilih dark mode, jadi yang backgroundnya jadi warna hitam, jadi agar mata lebih istirahat. Nah, terus khususnya jika anak yang sudah berkacamata, kacamatanya harus selalu digunakan. Jadi kacamata itu harus selalu, bukan cuma digunakan pada saat sekolah, tapi harus selalu digunakan kecuali pada saat tidur dan mandi. Akan lebih baik lagi sebenarnya jika anak yang sudah berkacamata
itu pada saat lagi musim-musimnya sekolah online seperti ini, dibawa dulu kontrol ke dokter untuk memastikan apakah kacamatanya memang masih optimal nggak. Jadi kalau dia sudah berkacamata, ternyata kacamatanya sudah ada perubahan ukuran dan dipaksa dengan sekolah online dengan kerja jarak dekat yang meningkat, nah itu pasti matanya akan lebih cepat lelah. Nah, dan juga selain lebih cepat lelah, resiko untuk naik ukuran minusnya nanti meningkat. Nah, ini juga rekomendasi untuk jika sudah selesai sekolah, nah bisa kita ajak anak istirahat sambil aktivitas fisik. Jadi istirahat sambil mengistirahatkan penglihatan, jangan habis selesai sekolah nonton TV atau lain. Nah, itu kalau bisa sih lebih ke aktivitas fisik agar anaknya nggak terlalu terpaku dengan screen yang sudah dilakukan sehari-hari. Nah, sebenarnya untuk istirahat mata juga disarankan ada yang namanya green time. Jadi kadang kan kalau zaman dulu atau orang tuh sering bilang lihat yang hijau-hijau gitu. Sebenarnya itu juga sebenarnya sambil mengistirahatkan mata. Jadi boleh sebaiknya yang paling baik ajak bermain di luar biar terkena sinar matahari, karena ada penelitiannya bahwa anak-anak yang sering bermain outdoor dibandingkan anak-anak yang kurang waktu bermain outdoor itu resiko memiliki rabun jauh atau miopianya itu lebih tinggi pada anak-anak yang kurang aktivitas di luar. Jadi aktivitas outdoor dan paparan sinar matahari itu sangat berpengaruh sebenarnya pada anak-anak dan perkembangan penglihatannya juga. Nah, dan pastikan green time harus lebih banyak dari screen time. Nanti sekolahnya cuma 2 jam, terus green time-nya cuma setengah jam. Nah, itu kan nggak seimbang. Jadi kalau bisa anak-anak green time-nya lebih lama dibandingkan screen time. Nah, dan ini jika ada gejala gangguan penglihatan segera diperiksakan ke dokter mata. Nah, ini screening penglihatan anak minimal 1 kali. Nah, jika pada saat screening yang preschool itu normal, ya sudah berarti cukup screening rutin 1 sampai 2 tahun, coba di screening lagi di bawah. Atau pada saat anak sudah mulai ada keluhan, contohnya sering sakit kepala, sering kucek-kucek mata, matanya kalau melihat sering memicing seperti ini, nah itu udah harus dibawa, kita harus lihat. Nah, jika harus berkacamata, ini yang paling sering saya temukan. Jadi orang tuanya malah yang kayak nggak mungkin dok anak saya berkacamata, nggak mungkin dok dia jarang kok lihat HP, ya seperti itu. Sebenarnya kita kembali lagi, sebenarnya anak itu mengikuti orang tua. Jadi kalau mindset orang tua juga sudah paham jika memang harus berkacamata, nah itu jadi orang tuanya bisa mengajak anaknya, memberikan pemahaman agar anaknya juga ngerti, oh memang saya ini harus pakai kacamata seperti itu, dan kacamatanya juga harus selalu digunakan. Nah, ini untuk anak yang memang sudah berkacamata seperti yang saya bilang tadi, sebelum memulai sekolah itu baiknya dicek lagi untuk ukuran kacamatanya apakah masih optimal atau tidak. Nah, pada anak-anak sebenarnya ini orang dewasa juga sih, pada pengguna kacamata wajib kontrol rutin minimal 2 tahun sekali untuk mengetahui ukuran kacamatanya berubah atau enggak. Karena kan banyak yang nanya, dokter minus ini bisa hilang enggak? Minus ini bisa sembuh enggak? Sebenarnya khususnya jika minusnya sudah di atas -1 itu biasanya tidak bisa turun dengan menggunakan obat tetes, obat vitamin, makan wortel, tetapi yang paling diperlukan pada orang minus itu ialah penggunaan alat bantu penglihatan, yaitu kacamata. Jadi dengan kacamata selain untuk membantu penglihatannya agar lebih jelas, jadi dia juga menahan agar minusnya tidak cepat naik secara progresif dalam waktu singkat. Nah, jadi ini harus wajib kontrol rutin minimal tiap 2 tahun, atau jika sebelum 2 tahun, misalnya 6 bulan, 1 tahun sudah mulai ada keluhan, sering pusing, mata sering lelah, nah itu juga harus dibawa kontrol untuk kita cek lagi ukuran kacamatanya. Nah, terima kasih. Kembali lagi sih sebenarnya intinya kita harus ingat 5 tahun pertama itu perkembangan anak yang paling pesat. Jadi anak harus bisa melihat dengan jelas. Jadi pada usia di bawah 5 tahun seluruh gangguan penglihatan itu harus diatasi, harus dideteksi dini, dan juga orang tua juga harus aware terhadap penglihatan anak-anaknya. Semoga bermanfaat dan semoga jelas, ya mungkin agak panjang ya. Saya kembalikan ke Dr. Prisya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti bisa pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Boni atas materinya yang telah diberikan. Bermanfaat sekali ya untuk kita semua.
menambah ilmu mengenai mata dan perkembangan mata pada anak, screen time, kemudian panduan melakukan sekolah online pada anak. Terima kasih Dr. Bonita. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada para peserta untuk raise hand langsung. Nanti 3 peserta yang paling cepat mengajukan raise hand akan kita bacakan pertanyaannya. Silakan. Sambil menunggu ya. Ya, mungkin bisa dibantu dari Dr. Pinan dan Mbak Karina. Ya, baik. Jadi silakan kepada Mbak Armi Dwi, Mbak Dita, dan Mbak Riri. Mungkin dari Mbak Armi Dwi dulu ya. Ya, kita masih menunggu. Mungkin nanyanya kalau ini bisa unmute ya. Kalau mau pakai suara ya. Iya, bisa via suara atau mau di chat juga bisa ya. Silakan sekali lagi kepada Mbak Armi Dwi, Mbak Dita, dan Mbak Riri. Oh, pakai suara. Siapa itu yang mau pakai suara? Oke. Kita baca dulu yang dari ini ya, yang dari ya ini udah ada dari pertanyaan dari Mbak Armi dulu ya. Wah, Mbaknya Armi nih. Oke, terima kasih Dok atas kesempatannya. Jadi mata saya minus tinggi, kanan kiri plus silinder. Tadi dokter bilang kemungkinan gangguan mata karena faktor genetik bisa saja terjadi. Nah, ketika ke dokter mata, baiknya usia berapa ya jika tidak terlihat gangguan di mata anak. Nah, jadi dokter Boni ini untuk screeningnya ya. Nah, dokter. Dan apakah harus ke dokter spesialis mata anak ataukah cukup dokter spesialis mata umum dulu ya? Gitu, karena di Serang, orang Serang nih ya Mbak Armi, di rumah sakit khusus matanya pun tidak ada dokter mata anak. Mungkin mau dijawab dulu, baru ke pertanyaan selanjutnya, karena agak banyak nih pertanyaannya, ada 3. Oke, terima kasih kepada Mbak Armi. Ini suaranya jelas nggak ya? Oke. Jelas, dokter? Jelas, oke. Memang kalau memang orang tua ada mata minus tinggi, silinder, namun kemungkinan memang faktor genetik itu besar kemungkinan. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi apakah anak dengan genetik dengan anak yang tidak ada genetik itu bisa nantinya mata minus atau tidak, itu sebenarnya lebih ke kerentanan dia terhadap resiko matanya menjadi minus. Jadi itu dipengaruhi oleh sehari-hari. Misalnya pada anak yang dengan ada genetik minus, dia tadi untuk screen time-nya tidak memperhatikan pencahayaan, jarak mata dengan screen, kurangnya waktu outdoor bermain di luar. Nah, itu dibandingkan dengan anak tanpa genetik dengan paparan yang sama, itu anak yang dengan genetik lebih beresiko. Nah, jadi memang untuk usia berapa jika tidak terlihat gangguan, tadi balik lagi kita menilai memang kalau matanya normal, untuk penglihatannya kita harus nilai secara objektif ke dokter mata. Jadi sih sebaiknya usia preschool atau paling lambat usia 3 atau 4 tahun, Mbak Armi, itu bisa dibawa ke dokter mata terdekat. Dan memang sih sebenarnya untuk screening itu cukup kalau memang ada dokter umum terdekat yang memiliki alatnya. Nggak harus alat sih, jadi kayak mungkin semua di sini pada pernah tahu alat untuk periksa mata ya yang ditempel di dinding yang ada
huruf dari besar ke kecil, di optik itu juga ada, di dokter mata juga ada, dan memang kalau dokter umum yang memang memiliki fasilitas itu sih sebenarnya bisa. Cuman memang kalau pada anak-anak khususnya 3-4 tahun, jika memang anaknya sudah mengenal angka 1, 2, 3, dia sudah mengenali angka, nah itu sebenarnya lebih gampang ke dokter umum yang memiliki papannya itu aja bisa. Tapi jika belum, nah itu biasa perlu. Kalau ke dokter mata mereka banyak, ada yang gambar-gambar, ada yang lebih kids friendly untuk pemeriksaan penglihatannya. Jadi sih saran saya kalau usia 3 tahun itu ke dokter mata. Untuk di Serang sendiri kebetulan kemarin saya sempat ada belajar di Serang, di situ di rumah sakit khusus mata Ahmad Wardi, di situ dokter matanya ada sih, jadi bisa periksa ke sana. Jadi kalau memang anaknya belum begitu mengenal angka dan huruf dengan baik, nah itu bisa sebaiknya sih ke dokter mata. Itu ya Mbak Armi, semoga jelas. Iya, baik. Terima kasih Dokter Boni. Udah jelas ya dari Mbak Armi ya. Oke, selanjutnya untuk giliran selanjutnya ada Mbak Dita. Pertanyaannya mungkin bisa dibantu dari Dokter Pinan. Itu yang Mbak Riri itu kayak mau pakai suara, mungkin bisa unmute ya? Iya, iya. Udah. Halo. Udah, ya. Udah ya. Ini dengan Mbak Dita atau Mbak Riri? Riri. Oh iya, silakan Mbak Riri dulu sambil menunggu Mbak Dita. Dokter, izin saya tanya ya. Anak saya sekarang usianya 1 tahun. Antara mata kanan sama kiri dia nggak sinkron kan. Tapi sejauh ini sih saya menilai bahwa anak saya sih maksudnya penglihatannya normal. Dibilang juling sih nggak begitu parah ya, karena hanya kalau misalnya diperhatiin lebih deket baru dia kelihatan kalau misalnya mata kanan sama kiri itu nggak sama, nggak sinkron ya. Pertanyaannya kalau misalnya itu kira-kira bisa nggak dia balik ke normal lagi matanya, kayak maksudnya ya kayak biasa anak-anak pada biasanya gitu. Karena kan untuk sekarang pernah ke dokter mata tapi bukan dokter mata anak ya, cuman belum ada jawaban karena menurut dia masih di dalam garis normal kalau untuk ke dokter mata, tapi dia menyarankan untuk ke dokter mata anak karena dia nggak ada alatnya untuk cek lebih detail lagi untuk ukuran 1 tahun gitu. Udah, gitu aja dokter. Terima kasih. Terima kasih Mbak Riri pertanyaan. Terima kasih Mbak Riri. Silakan Dokter Boni. Oke, jadi memang untuk mata juling sendiri atau istilah medisnya itu strabismus, sebenarnya agak gampang-gampang susah sih menentukan apakah ini mata julingnya udah memang juling atau ada yang namanya mata pseudostrabismus, jadi dia kelihatannya aja juling tapi pada saat diperiksa sebenarnya normal. Nah untuk usia 1 tahun sih kalau saran saya sebaiknya dibawa ke dokter mata karena pada usia 1 tahun harusnya sih kedudukan bola mata anak jadi udah pas di tengah. Minimal kita memastikan apakah ini memang mata juling yang memang juling atau memang karena bawaan. Kadang ada kan tipe anak yang apa ya kayak lipetan di sini di antara hidung dan pojok matanya ini lipetannya terlalu dalam gitu. Jadi kadang pas kita lihat tuh dia agak juling ke dalam, agak juling keluar padahal sebenarnya normal. Nah, itu sih sebenarnya memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga untuk mata juling itu sebenarnya ada banyak ada banyak derajatnya. Jadi jika memang anak itu mata julingnya sudah kan memang ada yang juling juling terus matanya nggak pernah normal, ada yang matanya normal mungkin kalau dia melamun atau dia melihat TV atau melihat jarak jauh baru mulai matanya bergeser, mulai matanya tidak di tengah. Terus itu biasanya dilihat jika memang sudah sering kambuh itu sih memang baiknya jika memang ada dokter mata terdekat, apalagi dokter mata khusus anak-anak, memang perlu pemeriksaan karena kita tahu sendiri untuk periksa anak-anak itu agak sulit khususnya untuk dokter mata karena kan kadang anak takut mereka nangis atau kita mau meriksa penglihatannya aja juga sudah susah. Jadi memang mungkin pada
butuh alat khusus, dan pada dokter mata khusus anak dia memiliki alat khusus dan mungkin memang sudah sering terbiasa memeriksa anak, mungkin agak lebih nyaman pada saat pemeriksaannya kayak gitu Mbak Riri. Jadi kalau saran saya sih, apalagi udah usia 1 tahun, baiknya dibawa konsul ke dokter untuk menentukan apakah ini memang juling yang permanen atau tidak, dan juga apakah ini kalaupun memang juling termasuk yang ringan atau juling yang sedang atau juling yang berat seperti itu. Semoga membantu ya Mbak Riri. Ya, terima kasih Dokter Boni. Mungkin udah cukup jelas ya Mbak Riri atas jawabannya. Selanjutnya ya dok, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Mbak Dita. Nah, ini sama nih dok, agak panjang ya dok, mungkin bisa sambil dicatat ya dokter Boni. Oke, jadi saya Dita, saya ibu 2 anak yang memang berkacamata -2. Mau menanyakan, yang pertama, apakah kacamata yang diklaim anti radiasi itu memang bisa mengurangi radiasi dari gadget? Yang kedua, mata anak saya waktu itu pernah berkedip terlalu cepat. Yang waktu kami tanya, katanya dia bilang dia tidak sadar. Lalu cek ke dokter mata, dikatakan silinder. Pertanyaannya, apakah memang ciri mata silinder seperti itu? Jadi sering berkedip terlalu cepat ya dok? Dan apakah bisa hilang? Kemudian yang ketiga, sebenarnya untuk faktor genetik itu dok diturunkan apakah dari ayah atau ibunya atau keduanya? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Dita pertanyaannya. Iya. Silakan dokter. Yang pertama untuk kacamata anti radiasi ya, memang ini banyak ada yang screen protector anti radiasi, ada yang juga dari bawaan gadget atau HP atau tabnya dia yang ada blue light filter. Kembali lagi ke yang tadi bahwa memang kalau itu bisa menangkal biru kan dia bisa sampai masuk ke retina tadi yang saraf mata di belakang, jadi dia kacamata atau proteksi anti radiasi tadi. Cuman kembali lagi memang untuk radiasi itu sendiri tidak menyebabkan kelainan penglihatan. Jadi ya itunya mungkin sinar biru dan radiasinya sudah diblok. Nah, tetapi tetap untuk kerja jarak dekatnya sih yang harus, misalnya sekolah online atau anak-anak menonton dengan jarak dekat. Nah, itu kan kerja jarak dekat meningkat yang nantinya akan meningkatkan resiko mata minus ke depannya. Nah, jadi walaupun dengan anti radiasi memang dia bisa mengurangi emisi dari sinar biru ke saraf mata. Cuman memang ya tadi kalau sinar biru itu dia lebih ke jangka panjang untuk merusak matanya, tidak dia berdiri sendiri. Jadi pasti ada faktor lain. Jadi sebenarnya untuk penggunaan anti radiasi, proteksi anti radiasi itu sebenarnya nggak ada masalah, bisa tetap digunakan, tapi juga faktor-faktor yang jarak pencahayaan, postur, tadi yang 20-20 rules itu harus juga tetap diterapkan. Jadi bukan berarti, jadi anti radiasinya itu bukan mengurangi resiko untuk matanya nggak jadi minus, enggak, tapi cuma mengurangi emisi atau penyerapan sinar biru ke mata. Lalu pertanyaan yang kedua, mata anaknya kedip-kedip terlalu cepat. Memang sebenarnya banyak anak-anak yang matanya sering kedip-kedip terlalu cepat, itu biasanya penyebabnya ada 2. Yang pertama matanya lelah, jadi dia sering berkedip, dan juga yang kedua matanya kering. Jadi memang kan pada saat menonton atau sekolah online, pada saat screen time itu jalan, mata kan pasti fokus, dan memang ada literaturnya bahwa pada saat mata fokus baik anak maupun dewasa itu yang pertama mata itu akan jarang berkedip. Jadi yang normalnya 1 menit itu berkedipnya 6-7 kali, tapi pada saat kita fokus nih melihat di screen, nah itu bisa menurun bahkan sampai 2-3 kali 1 menit secara tidak sadar. Jadi itu tadi yang menyebabkan matanya kering. Dan juga sebenarnya untuk ciri mata silinder sih selain berkedip, sebenarnya bukan berkedip sih, kalau mata silinder tuh lebih ke anak-anaknya suka kalau melihat jauh itu dia micing matanya kayak ini. Nah, itu atau dia kayak gini, atau kadang yang seringnya itu jika silindernya sudah agak berat dia sampai harus miring, nah baru dia jelas. Nah, itu biasanya
ciri-ciri anak dengan mata silinder. Nah, lalu apakah bisa hilang? Yaitu sebenarnya balik lagi, kan tadi anaknya -2 ya, kalau nggak salah ya. Ah ya, berkacamata -2. Sebenarnya kalau balik lagi ke prinsip penggunaan. Ralat dokter Ya, Boni ya. maaf. Oke. Iya, itu dari diralat sama ibunya yang -2 itu ibunya. Oke. Jadi ibunya menanyakan kemungkinan untuk nurun faktor genetiknya ya. Gitu. Bagaimana? Iya, bukan anaknya. Oke. Silakan dok. Jadi sebenarnya sama kayak tadi. Terus kalau apakah bisa hilang atau enggak, itu sebenarnya prinsip pemakaian kacamata dan mata minus atau silinder itu sama dari anak-anak sampai orang besar. Itu sebenarnya prinsipnya kalau memang dia baru 0,25, 1/4 sampai setengah, itu biasanya mata biasanya masih bisa kompensasi. Ada yang perlu kacamata, ada yang enggak. Biasanya kembali ke keluhannya. Kalau memang ada pasien yang baru -1/4, dia udah terganggu sehari-harinya, sering pusing, berarti dia udah harus pakai. Tapi ada orang yang -1/2, dia nggak kerasa keluhan apa-apa, cuman pas mungkin kebetulan periksa ternyata ada -1/2. Nah, itu juga sebenarnya belum boleh pakai, boleh enggak, karena mata masih bisa kompensasi. Tapi khususnya kalau sudah ada silinder dan mata di atas -1, itu tidak bisa hilang dan tidak bisa turun. Jadi mau ada obat tetes, vitamin, ada kacamata terapi penurun minus atau ini, itu sebenarnya intinya mata minus itu tidak bisa hilang dan memang perlu penggunaan kacamata yang tujuannya selain membantu penglihatan ya untuk menambah nih, karena kan mata normalnya dibantu kacamata dengan untuk melihat, tapi kacamata yang nggak dipakai jadi kan kerjanya dia lebih berat. Nah, itulah kenapa kalau berjarang pakai kacamata minusnya akan lebih cepat naik atau silindernya akan lebih cepat naik. Nah, jadi memang kacamata selain untuk alat bantu penglihatan, dia juga menahan agar minusnya tidak naik secara progresif pada waktu singkat gitu. Walaupun pakai kacamata bisa mungkin waktu dia kontrol 2 tahun naik 1/4 atau setengah, tapi pada orang yang tidak memakai rutin kacamatanya pada baru 1 tahun udah naik -0,75, ada yang udah naik -1. Nah, jadi itu juga salah satu fungsi kacamata. Terus kalau untuk sekalian sih kalau jelasin, kalau untuk bisa hilang nggak minus, itu yang bisa menghilangkan minus itu hanya prosedur operasi lasik. Nah, itu nanti mungkin bisa dicari itu satu-satu. Kalau nggak lasik, selain lasik dia tidak ada terapi yang bisa menghilangkan atau menurunkan minus. Nah, lalu untuk faktor genetik sebenarnya diturunkan dari ayah atau ibu. Untuk ini sebenarnya sama sih, tidak ada genetik. Jadi kadang ayah ibunya nggak gitu pakai kacamata tebal, tapi ternyata nenek kakeknya. Jadi sebenarnya asal ada riwayat genetik baik ayah maupun ibu, itu anak-anak sudah harus kita perlakuannya beda dengan anak-anak yang tanpa genetik, dan juga screeningnya kalau bisa sebelum sekolah itu di screening kayak gitu. Gitu ya Mbak Dita, semoga membantu. Baik. Terima kasih banyak Dr. Bonita atas jawabannya. Baiklah, para peserta, kita memasuki sesi tanya jawab yang kedua. Dipersilakan untuk raise hand, nanti 3 peserta yang paling cepat akan kita bacakan pertanyaannya. Raise hand. Silakan. Ya, jadi silakan kepada Mbak Umi, Mbak Puput, satu lagi Mbak Dini. Ya, silakan bisa ditulis di chat atau bisa request unmute kalau mau langsung nanya ya. Ya, masih menunggu. Oke, untuk Mbak Umi request untuk unmute ya. Dokter Pinan mungkin bisa dibantu. Mbak Umi. Ya, sambil menunggu nih, ternyata menarik sekali ya Dokter Boni ya. Banyak sekali nih ilmu yang didapat nih mengenai screen time, screening, termasuk untuk kita juga ya. Ya, udah tersambung ya dengan Mbak Umi ya. Ya, terima kasih. Izin bertanya ya, Dok. Iya, silakan. Terkait mata juling tadi kan
aku mau nanya nih, sempat dengar dari orang tua, katanya kalau misal anak pas masih bayi, kasih lampunya jangan di pinggir, harus di tengah-tengah gitu, Dok. Itu mitos atau fakta kalau bisa bikin mata juling? Ya, yang kedua, terkait tadi katanya nggak ada apa tadi ya, bisa nurunin minus mata ya. Tapi temanku pernah katanya konsumsi ini jus wortel, sering konsumsi jus wortel, katanya minus matanya jadi nurun. Itu aja sih, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin dua pertanyaan ya tadi dari Mbak Umi ya. Bisa dijawab, Dokter? Silakan. Makasih Mbak Umi pertanyaannya. Memang yang pertama untuk mata juling sendiri saya juga sering mendengar ya. Jadi pada anak bayi jangan dilihat dari atas, nanti matanya juling, atau jangan terlalu banyak ada cahaya di samping atau menaruh mainan terlalu dominan di satu sisi bisa juling. Itu sebenarnya mitos. Jadi penyebab dari mata juling itu sendiri yang pertama bisa kongenital, jadi dari lahir. Lalu yang kedua sih sebenarnya idiopatik atau tidak bisa tidak diketahui penyebabnya. Jadi memang untuk screening mata juling bisa diperhatikan, kecuali mata juling yang muncul pada anak yang sudah agak besar. Nah, itu biasanya ada penyebab lain, apakah ada trauma, pernah terbentur, atau memang ada gangguan lain. Tapi kalau pada saat perkembangan mata, itu penyebab mata juling sebenarnya bukan dari yang tadi itu mitos. Tapi memang juga salah satu yang paling sering penyebab mata juling itu adalah mata dengan minus tinggi yang mungkin tidak diketahui. Jadi karena mata minus tinggi dia karena tidak diketahui, tidak memakai kacamata, jadi sehari-hari dia memaksa penglihatannya. Nah, itu ada jika mata minus tinggi nanti dia bisa juling ke dalam. Nah, itu juga ada beberapa kasus pada anak-anak usia preschool atau di atas 5 tahun itu juga bisa. Tapi kalau untuk tadi mitos ya. Ya, terus untuk pertanyaan suaranya agak terputus-putus, mungkin dua kalimat terakhir bisa diulang, Dok. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk yang tadi itu mitos, jadi nggak ada hubungannya dengan arah pencahayaan dan lain-lain ya, tapi itu tetap kita perhatikan karena untuk penyebabnya juga belum ada yang kongenital, ada yang enggak kayak gitu. Terus untuk pertanyaan kedua yang jus wortel, memang sebenarnya fungsi dari konsumsi wortel, vitamin atau ada obat tetes vitamin mata, itu fungsinya adalah bukan untuk mengurangi keluhan baik mata minus, mata merah, mata lelah itu. Jadi vitamin-vitamin itu adalah fungsinya untuk menjaga kesehatan mata secara umum aja, tapi bukan untuk menghilangkan keluhannya. Nah, jadi mungkin kalau yang minum jus wortel bisa menurunkan minus, mungkin itu bisa dilihat lagi. Kemarin Mbak Umi temennya minusnya minus berapa? Mungkin kadang memang kalau minusnya masih kecil di bawah 1, dia ya tadi karena mata bisa kompensasi, dia bisa fluktuasi, atau memang pada minus dengan silinder itu minusnya bisa turun tapi silindernya yang naik. Nah, itu juga bisa. Jadi dia bukan minusnya yang turun kayak gitu. Jadi memang sampai saat ini dari literatur tidak ada yang bisa menurunkan mata minus, khususnya di atas -1, kecuali dilakukan tindakan lasik seperti itu. Dan juga obatnya mata minus, kadang orang suka salah kaprah. Obat mata minus itu dia sibuk minum jus wortel, makan sayur, itu nggak apa-apa sih, vitamin dan lain-lain. Nah, tetapi sebenarnya salah kaprahnya adalah sebenarnya yang mata minus silinder itu memang obatnya itu adalah kacamata. Jadi memang jangan ditinggalkan kacamatanya. Kalau sambil pakai kacamata mau sambil minum vitamin itu tidak ada masalah, dipersilahkan. Jadi mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Mbak Umi. Berarti lampu tidur di kamar. Oh iya, lampu tidur di kamar boleh, nggak ada masalah, boleh, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Dokter Boni. Jadi kesimpulannya dua-duanya mitos ya, Dok ya? Ya, mitos benar. Iya, oke. Nah, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk ini ya, Mbak Puput ya. Mbak Dini, apakah sudah siap? Iya, siap, Mbak. Oh. Sama sambil menunggu Mbak Dini, dokter. kita baca yang dari... Oh, siap. Oke, Mbak Dini dulu ya.
Persilakan. Selamat sore, dokter. Ya, sore. Ya, izin bertanya, dok. Ya. Dok, hipermetropia atau rabun dekat adalah salah satu gangguan mata yang juga bisa terjadi pada anak-anak ya, dok. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara mengatasi rabun dekat pada anak, dok. Dan tips untuk mencegah rabun dekat pada anak. Soalnya anak saya umur 3 tahun sering nonton TV-nya dekat TV, dok. Jadi kadang kalau kelamaan suka gosok-gosok mata itu apa dikatakan rabun dekat ya, dok? Terima kasih, dokter. Terima kasih, silakan dokter. Oke, terima kasih. Memang untuk kelainan mata sendiri itu ada yang paling sering ada 2, rabun jauh dan rabun dekat. Nah, sebenarnya yang mata minus itu rabun jauh, jadi dia kabur pada saat melihat jauh. Nah, tapi untuk rabun dekat, ini yang hipermetropia tadi, itu biasanya kacamatanya kacamata plus. Nah, itu dia malah walaupun namanya rabun dekat, tapi dia sebenarnya kabur pada saat melihat dekat, tapi melihat jauh juga kabur, kayak gitu. Jadi, dan ini memang kalau untuk hipermetropia sendiri itu jarang, lebih jarang dari miopia, karena yang paling sering terjadi itu adalah miopia. Nah, sebenarnya kalau dari cerita Mbak Dini tadi, anaknya suka nonton TV deket-deket dan gosok-gosok mata, sebenarnya kalau dia nonton TV deket-deket itu berarti dia kan nggak kelihatan kalau dia duduk dengan berjarak jauh, atau misalnya pada anak sekolah nih, dia nggak, kalau duduk di belakang nggak kelihatan, dia minta duduk di depan, itu sebenarnya lebih ke pertanda rabun jauh. Jadi rabun dekat itu bukan dia lihat dekat-dekat, itu bukan, tapi rabun jauh itu dia melihatnya itu kabur pada saat penglihatan jauh, makanya dia mendekat ke arah objek kayak gitu. Jadi apalagi suka kucek-kucek mata, itu sebenarnya salah satu tanda dari matanya lelah bisa. Nah, jadi memang kalau anak suka nontonnya deket-deket, itu kembali lagi ke tadi prinsipnya bahwa semakin berat atau semakin lama near work atau pekerjaan penglihatan dekat, nah itu nanti resiko mata minusnya tinggi. Jadi untuk Mbak Dini tadi, mungkin saran saya, umur berapa ya anaknya ya tadi Mbak Dini ya? Nah, itu bisa dibawa screening, udah bisa dibawa screening gitu. Karena lihat dekat-dekat itu berarti dia mendekati objek, berarti dia rabun saat melihat jauh. Umur 3 tahun. Nah ya, umur 3 tahun kalau ini bisa dibawa ke dokter spesialis mata terdekat untuk coba di screening ini penglihatannya ya. Oke, semoga membantu ya Mbak Dini. Oke. Baik, terima kasih Dokter Boni untuk pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan terakhir dari sesi kedua. Ini dari Mbak Puput ya. Dokter, untuk usia 3 tahun 8 bulan, saat melihat ke arah TV, dia melihat dari sudut mata. Apakah ini salah satu indikasi untuk melakukan pemeriksaan mata? Oke. Silakan Dokter Bonita. Terima kasih ya Puput. Jadi mungkin melihat ke arah TV dari sudut mata seperti ini ya. Jadi maksudnya dia melihat lebih jelas dengan postur atau sudut penglihatan tertentu. Apalagi usianya sudah 3 tahun 8 bulan, memang sebenarnya bisa indikasi untuk periksa mata. Jadi anak-anak seperti tadi di checklist itu, jadi anak-anak pada usia 1 tahun itu baiknya sudah normal, jadi tidak ada gangguan gerakan bola mata, kedudukan bola matanya tepat di tengah, tidak ada gangguan melihat sesuatu yang terlalu dekat, terus persepsi depth perception dan spatial perception-nya tadi dia bisa mengkira-kira mengambil barang. Nah, itu semuanya harus sudah baik, tidak ada gangguan. Nah, jadi apabila memang sudah 3 tahun 8 bulan sih sudah salah satu indikasi, jadi boleh dibawa ke dokter mata terdekat ya ini anaknya Mbak Puput. Karena memang sebenarnya sambil sharing, kadang orang tua itu seperti ada beberapa pasien anak-anak yang pernah saya temui itu, mereka cenderung terlambat membawa anaknya berobat dengan alasan misalnya apalagi anaknya yang masih 6 bulan, 1 tahun atau 1,5 tahun, dengan mungkin persepsinya adalah kasihan masih kecil, nanti mungkin bisa sendiri atau nanti mungkin matanya baik sendiri, padahal sebenarnya yang tadi saya jelaskan 1 tahun pertama early maturation itu yang paling pesat, lalu dilanjutkan dengan 1 sampai 5 tahun itu perkembangan kejelasan penglihatan dia dan panjang bola matanya tadi yang dari pendek jadi panjang itu sampai usia 5 sampai 6 tahun, itulah yang
perkembangannya paling pesat. Jadi semakin normal, semakin baik, semakin banyak stimulasi yang diberikan. Jadi untuk penglihatan anak akan semakin baik gitu. Jadi sebenarnya itu kembali lagi deteksi dini jika ada kelainan pada anak-anak, jangan menunggu. Jadi sebaiknya apalagi kalau udah di atas 1 tahun baiknya segera dibawa periksa. Itu. Terima kasih ini Mbak Puput pertanyaannya, semoga membantu. Baik, terima kasih Dokter Bonita. Nah, sebenarnya pertanyaannya ada banyak banget ya dok yang mau tanya ini, tapi karena kita kan nggak cukup ya waktunya, jadi sayang sekali kita masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir nih. Ya, satu sesi lagi. Untuk 3 penanya, silakan raise hand. Nanti 3 penanya tercepat akan kita bacakan atau akan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Sambil menunggu ya dari Dokter Pinan. Oke, apakah sudah ada? Silakan kepada Mbak Caca, kemudian Mbak Winda dan Mbak Asna. Ya, sambil menunggu. Untuk ini ada beberapa peserta nih yang sesi tanya jawabnya dia nanya langsung ke chat nih ya dok. Mungkin nanti karena nggak cukup waktunya mungkin bisa DM apa gimana nih dok? Mungkin bisa follow Instagramnya Dokter Bonita. Instagram. Mungkin bisa DM tanya langsung ya kalau mau konsul-konsul. Oke, sambil menunggu. Ini ada nih, Mbak Caca nih Dokter Prisya. Udah, nih. Ya, oke. Baik, bismillah dok, saya mau bertanya, pada usia berapakah yang kita stimulasi untuk green time? Ya, silakan dokter, pertanyaan dari Mbak Caca dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Caca. Jadi sebenarnya untuk green time itu istilahnya kayak ada screen time, ada green time. Jadi screen time itu kan mata lagi udah terpapar screen, mungkin kerja berat, fokus, tidak tadi near work-nya meningkat, penglihatan dekat meningkat. Nah, jadi green time itu sebenarnya dimaksud di istilah untuk mengistirahatkan mata dari screen, bukan dari screen time aja sih, dari mata yang lelah. Nah, jadi green time itu sebenarnya istilah untuk mengistirahatkan mata. Jadi kita pergi keluar ke ruang outdoor, melihat melihat bisa terpapar sinar matahari, melihat taman kayak gitu, atau ya intinya untuk mengistirahatkan mata dari yang tadinya terpapar screen seperti itu. Kalau usia berapakah yang kita stimulasi untuk green time, mungkin maksudnya pada usia berapa anak-anak perlu green time ya. Green time itu bermain di luar, aktivitas outdoor itu tadi seperti yang sudah salah satunya rekomendasi WHO tadi. Bisa anak di atas 1 tahun itu udah bisa kita ajak main ke luar outdoor, karena khususnya apalagi kalau udah ada genetik, dan juga pada anak-anak yang tidak ada genetik tapi memang sering terpapar screen mungkin karena urusan sekolah atau ada kelas online seperti itu. Nah, itu bisa kita tingkatkan, jadi green time-nya harus lebih banyak dari screen time-nya kayak gitu, untuk mengistirahatkan mata dan stimulasi matanya agar istirahat. Seperti itu sih lebih ke green time-nya. Mungkin semoga menjawab ya Mbak Caca pertanyaannya. Ya, terima kasih dokter. Ini untuk Mbak Asna dulu. Ini saya juga sambil bisa pendek. Untuk ini itu bisa dicegah. Oh ya. Enggak, ini mungkin untuk peserta ya, yang dicegah, diterapi atau diobati. Bisa diterapkan dulu 2020 rule-nya. Iya. Oh iya. Dulu 20 detik. Biar nanti yang ngisi webinar capek matanya.
Oke, Dokter Prisya, boleh pertanyaannya tadi? Iya, oke. Saya ulang ya, Dok. Assalamualaikum, Dokter. Izin bertanya, apakah buta warna parsial bisa menurun ke anak? Karena qadarullah suami saya buta warna parsial. Lalu apakah buta warna itu bisa dicegah, diterapi, atau diobati? Terima kasih. Silakan, Dokter. Oh ya, oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Winda. Ini untuk buta warna ya. Memang buta warna itu kelainan genetik yang secara apa ya, secara literatur, secara teori sudah jelas berapa persentase akan menurun ke anak. Nah, memang ada kemungkinan untuk diturunkan ke anak. Dan memang buta warna ini dia dominan pada gen laki-laki. Jadi biasanya anak laki-laki yang sering terjadi buta warna. Nah, jadi memang apabila memang ayahnya atau bisa juga sebenarnya bukan cuma ayahnya, bisa ayahnya atau ada kakeknya atau ada omnya yang memang ada riwayat buta warna. Nah, untuk anak-anak bisa di screening sih, bisa dibawa periksa apakah memang anaknya buta warna atau enggak. Untuk buta warna sendiri karena tadi untuk apa ya, anak sensitif terhadap warna yang sudah sempurna itu bisa pada saat usia sekolah sih 7 tahun bisa dibawa untuk buta warnanya, karena buta warna itu kemampuan penglihatan warna tidak ada hubungannya dengan pemanjangan bola mata tadi, jadi dia tidak terpengaruh oleh perkembangan, cuman memang jika memang sudah ada genetik bisa dibawa periksa untuk memastikan apakah anaknya juga terjadi buta warna. Mungkin dari sehari-hari juga bisa lihat buta warna parsial itu. Jadi buta warna ada dua, kan ada yang parsial, ada total. Jadi kalau total dia tidak bisa melihat warna sama sekali. Tapi kalau parsial itu dia ada dua jenis. Ada yang dia tidak bisa melihat warna merah dan hijau beserta campurannya, dan juga ada yang buta warna parsialnya kuning biru. Yang paling sering sih merah hijau. Nah, jadi yang ada juga yang kuning biru. Jadi kalau parsial dia tidak bisa melihat warna-warna tertentu, dan juga campuran warna tersebut dia juga akan lain warnanya seperti itu. Nah, untuk bisa dicegah atau diterapi atau diobati, sebenarnya memang buta warna ini belum ada obatnya dan belum ada terapinya. Memang jika sudah hasil pemeriksaannya sudah ada buta warna, baik kalau total sih lebih berat ya, jadi memang belum ada obatnya. Tapi kalau untuk parsial ada beberapa literatur yang mulai mengembangkan ada kacamata untuk buta warna. Jadi dengan menggunakan kacamata dia misalnya dia parsialnya yang merah hijau. Jadi kacamatanya membantu meningkatkan sensitivitas kita terhadap merah hijau, tapi itu juga belum menjamin. Jadi sebenarnya sampai sekarang sih untuk buta warna tidak bisa dicegah, tidak bisa diterapi, dan belum ada obatnya seperti itu Mbak Winda. Mungkin anaknya bisa dibawa screening, siapa tahu tidak pasti diturunkan sih, jadi di screening aja, semoga bukan termasuk yang terkena genetik buta warnanya. Khususnya anak laki-laki sih. Terima kasih, semoga membantu Mbak Winda. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Monita. Jawabannya jelas sekali. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir di sesi terakhir ya, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan nih, ada dua. Dari Mbak Asna. Bismillah, dokter mau bertanya. Saya dulu memiliki riwayat silinder dan -1. Ketika periksa kembali beberapa tahun kemudian, ternyata silinder saya hilang. Menjadi 2, dan -3. Pertanyaan saya yang pertama, yang memungkinkan bisa diturunkan secara genetik ke anak itu apakah silindernya, apakah minusnya, Dok, ataukah malah kedua-duanya ya? Yang kedua, saya ketika di rumah cenderung tidak menggunakan kacamata ketika di rumah, kecuali sedang membuka laptop, karena sering kurang nyaman menggunakan kacamata, dan sering sekali keluar kotoran mata jika di luar ruangan terlalu lama dengan intensitas cahaya yang tinggi saat menggunakan kacamata. Kira-kira solusinya seperti apa, Dok? Silakan, Dok. Oke, terima kasih Mbak Asna untuk pertanyaannya. Sebenarnya harus diketahui dulu nih, dulu kan diperiksa dari riwayat silindris dan -1. Sebenarnya silindrisnya berapa? Memang kadang kalau silindris normal dia bisa normal, silindris rendah 1/4 dia bisa atau setengah dia bisa hilang atau menjadi minus seperti itu. Nah, jadi yang harus ditahu dulu beberapa tahun kemudian silindrisnya hilang, minusnya meningkat. Ini apakah dalam beberapa tahun itu kacamatanya digunakan atau enggak? Jika memang kacamatanya jarang digunakan, memang kemungkinannya karena jarang digunakan itu menjadi minus.
Nah, yang memungkinkan bisa diturunkan secara genetik itu silinder atau minusnya sebenarnya seluruh kelainan refraksi sih. Jadi mau silinder, minus, hipermetropia atau mata plus, nah itu bisa menurun ke anak. Jadi menurunnya tuh sebagai faktor resiko seperti itu. Jadi makanya perlakuan anak pada yang sudah genetik itu kita harus lebih waspada, harus lebih dijaga intensitas penglihatannya sehingga tidak beresiko untuk terkena gangguan refraksi tadi, mata minus, plus atau silinder. Sebenarnya itu semuanya diturunkan secara bukan lebih silindernya, minusnya itu enggak, itu semuanya sama. Terus ketika di rumah tidak menggunakan kacamata. Nah, ini kembali lagi, apalagi kalau minusnya sudah 2,75 dan minus 3, ini kacamatanya harus selalu digunakan. Jadi setiap hari digunakan karena seringnya tuh baru dipakai pada saat kerja atau saat mau nyetir atau pergi keluar itu baru dipakai, tapi sehari-hari jarang dipakai. Nah, sebenarnya penggunaan kacamata itu kembali lagi minus 1 ke atas harus selalu dipakai kecuali mandi dan tidur karena akan memperberat kerja matanya yang harusnya dibantu penglihatan dengan kacamata, tapi kacamata yang tidak dipakai. Nah, itulah kerja mata semakin berat, semakin dipaksa, akhirnya ukuran kacamatanya juga akan lebih meningkat. Dan ini karena sering kurang nyaman menggunakan kacamata, itu bisa jadi karena jarang digunakan. Jadi bisa dicek lagi apakah memang ukuran kacamata yang sekarang itu masih optimal atau tidak. Dan juga jika dan salah satu yang sering sih keluhan pada orang-orang yang baru berkacamata itu misalnya baru ganti kacamata atau dia dari nggak tahu pakai kacamata ternyata ada minus silinder seperti itu. Kadang awal pakai kacamata dengan ukuran yang baru memang nggak nyaman, tapi bukan berarti tidak dipakai. Jadi biasanya seminggu awal itu masih adaptasi, karena kan mata udah terbiasa dipaksa. Jadi begitu dikasih alat bantu, dia agak adaptasi dulu. Jadi biasanya tetap dipakai kacamatanya. Kalau memang nggak nyaman, boleh dilepas sebentar, istirahat dulu matanya, baru nanti kemudian tetap dipakai lagi, jangan langsung tidak dipakai, seperti itu. Dan sering keluar kotoran mata jika di luar, saat menggunakan kacamata sebenarnya sih nggak ada hubungannya dengan kacamatanya sih Mbak Asna. Biasanya malah harusnya dengan ada kacamata dia menghalau iritan yang mau ke mata. Tapi mungkin karena bisa jadi itu iritasi jadi berbeda. Memang kalau di luar ruangan kan iritannya banyak, mungkin juga matanya cenderung kering juga bisa. Jadi gampang terkena angin, debu dan panas itu jadi resiko matanya gampang merah, ada kotoran mata dan nggak nyaman kayak gitu. Ditambah lagi dengan penggunaan kacamata yang tidak cocok kayak gitu. Jadi sebaiknya coba dicek lagi ukuran kacamatanya. Mungkin itu Mbak Asna, semoga membantu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Bonita atas jawabannya. Makasih juga kepada para partisipan yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus-bagus sekali ya, Dok. Nah, sebelum menutup sesi tanya-jawab ini, saya pertanyaan pamungkas nih, Dok. Ya, yang berlaku untuk semuanya. Jadi, sebenarnya kita screening mata itu kalau kayak gigi kan ada misalnya 6 bulan sekali, kalau mata juga mungkin newborn dan lain-lain. Silakan dokter. Oke, jadi untuk screeningnya sih khususnya pada anak-anak, itu kalau memang ada fasilitas terdekat yang lengkap, ada dokter mata khusus anak segala macam dengan alat-alat tertentu, nah itu kita bisa screening untuk ini sih tajam penglihatan anak di bawah 3 tahun. Tetapi kalau misalnya anaknya normal, bola matanya tidak masalah, sehari-hari main juga normal, tidak ada masalah, nah itu paling lambat di bawah screening umur 3 tahun atau 4 tahun sebelum sekolah. Itu milestone screening paling minimal yang pertama. Tapi kalau mau yang benernya itu ya newborn kita screening, umur 1 tahun kita screening, baru yang preschool. Tapi kalau memang nggak memungkinkan dan dilihat nggak ada masalah, paling minimal 3-4 tahun itu screening. Lalu yang kedua, sebelum masuk SD, itu juga harus di screening umur 6 tahun, karena usia 6 tahun itu penglihatan anak harus sudah normalnya sama seperti orang dewasa, sudah bisa baca yang
huruf paling bawah itu sih mainnya 2 itu. Apalagi kalau misalnya pada saat screening 3-4 tahun sudah ada minus, memang sudah harus pakai kacamata. Nah, ini sebenarnya yang ini Dokter Prisya masalahnya yang sering dihadapi. Kadang orang tuanya yang ini yang ngerasa nggak usah lah masih kecil lah. Jadi sebenarnya saya harapannya sih dengan webinar ini kita bisa meningkatkan awareness pada anak-anak bahwa kalau anak-anaknya perlu pakai kacamata itu bukan hal yang bahwa memang ya kacamata itulah yang akan membantu penglihatannya nanti. Untuk masalah nantinya misalnya minusnya bisa hilang atau enggak, itu salah satu pilihannya nanti bisa dilakukan tindakan lasik itu. Nah, cuman itu satu-satunya tindakan yang bisa menghilangkan minus, dan itu bisanya dilakukan pada usia 17 tahun. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya selain kita mengerti, awareness orang tuanya juga harus ditingkatkan gitu, bahwa kalau anak-anak pakai kacamata jangan screening takut nanti dia pakai kacamata kayak gitu. Jelas kita jelasin, oh ibu harusnya pakai kacamata anak gini, terus dari orang tuanya malah yang enggak. Jadi kita harus sama-sama, karena kasihan 5 tahun pertama itu golden period dari perkembangan mata, semuanya harus optimal. Ada masalah atau gangguan harus segera ditangani, karena nantinya akan berkembang akan berpengaruh sampai dewasa. Kalau baru datang usia 10 tahun baru mau ditangani, nah itu udah sangat terlambat. Kayak gitu sih, itu intinya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Bonita atas penjelasan yang jelas sekali ya Dok, dari materinya, dari jawaban-jawabannya. Iya Dok, jelas banget. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah selesai 2 sesi materi dari Dokter Bonita Ashiga, spesialis mata, dan juga sesi tanya jawab. Kita sudah banyak dapat ilmu nih ya mengenai tahapan perkembangan mata, milestone apa yang harus dicapai, kemudian bagaimana panduan screen time pada anak dan juga dewasa, ya, kemudian bagaimana gangguan-gangguan dari mata itu sendiri. Dan untuk beberapa partisipan yang belum bisa kita bacakan pertanyaannya, mungkin nanti bisa mengajukan pertanyaan secara langsung ya ke Dokter Boni. Nah, baik, selanjutnya sebelum masuk ke sesi penutup ya, saya akan membacakan kembali ya sponsor apa yang bisa kita dapatkan nih ya, dan pada semua partisipan ya. Saya akan share dulu sponsor apa yang bisa kita dapatkan nih di sesi pertama ini. Iya. Nah, ya. Ini bisa nanti juga dicek lagi ya di Instagramnya Dr. Pinen. Jadi untuk para di webinar gratis dokter juga orang tua dari mata turun ke perkembangan kita, sesi pertama pada hari ini totalnya ada 15 hadiah nih yang untuk diperebutkan ya oleh berapa seratusan partisipan ya. Yang pertama itu ada voucher senilai 100.000 dari @buku.percilia. Yang kedua ada 1 buku 78 resep MPASI by Dr. Meta Hanindita, spesialis anak senilai Rp110.000 dari @taktukubuku. Ada 1 buah baju anak dari @my.little.z. Ada 1 voucher senilai 100.000 dari @pustakala__. Ada 1 voucher senilai 100.000 dari @buku-buku.husna. Ada 1 buah My First Arabic Activity Pack senilai 198.000 dari @chef media Indonesia. Ada 1 home brush cantik nih untuk mama-mama ya dari @sunahglam. Ada 1 voucher senilai 100.000 dari @zolmar.co. Ada 1 paket makanan dari @po_kitchen. Ada 1 voucher senilai 100.000 dari @aruna.library. Ada 1 voucher diskon 50% untuk foto newborn senilai 375.000 dari @aira.photograph. Ada 1 voucher senilai 100.000 dan 1 piece kaos lukis dari @foxandbunny.id. Ada 1 voucher senilai 100.000 dari @haa_books dan 1 voucher senilai 100.000 dan 1 buah mini box dari @malayakids_id. Nah, total 15 hadiah ini bisa peserta dapatkan ya dengan cara, akan saya share. Caranya ini gampang banget ya. Kan tadi kita udah mendengarkan webinar dan materinya dari awal sampai akhir. Nah, caranya mudah, cuma bikin IG story aja nih ya. Mama-mama zaman now ini pasti udah sering banget ya ikut giveaway dan lain-lain, pasti udah bisa nih ya.
Nah, jadi ini ada 2 buah template ya. Yang pertama adalah template pelajaran apa yang bisa diambil dari sesi ini. Nah, nanti bisa ditulis di sini, bisa berpoin-poin ya, bisa paragraf juga terserah. Nah, nanti setelah mengisi template ini, kemudian para peserta diharapkan untuk mengetek sponsor. Yang untuk template pertama ini, sponsor yang harus di-tag ada di @buku.percilia, @sunahglam, @arunalibrary, @malaya_kids, ada @my.little.z, @ha_books, @aira.photograph, dan @pustakala_, serta nggak lupa media belajar sendiri @belajar.bareng.bupinan. Nah, yang kedua, IG story selanjutnya adalah, kalau yang tadi kan pelajarannya apa ya, bisa diambil dari webinar pada hari ini. Yang kedua adalah, apa sih harapan ke depan untuk media belajar @belajar.bareng.bupinan. Ini sama, silakan diisi, bisa per poin, bisa paragraf, dan jangan lupa untuk nge-tag sponsor yang berbeda dari template yang pertama ya. Untuk akun yang di-tag pada template yang kedua ini ada @foxandbani.id, @paul_kitchen, @bukubuku.husna, @zulmar.co, @syafmediaindonesia, @taktukubuku, dan nggak lupa media belajar sendiri harus di-tag @belajar.bareng.bupinan. Nah, buat yang masih bingung atau nggak hafal nih, belum sempat kecatat gitu, bisa dilihat lagi, udah di-share oleh akun Dr. Pinan ya di Instagram, di @dokter.pinan ya, nanti bisa dicek di situ. Nah, untuk waktunya sendiri ya, itu sampai dengan ini bisa dilihat ya di poin 4. Diharapkan akunnya nggak di private, jadi di open biar kita bisa gampang pengecekan. Instastory-nya harus di-post paling lambat 24 jam setelah kelas dimulai. Jadi paling lambat itu jam 2 siang besok ya. Nah, untuk pengumuman pemenang nanti di setiap sesi akan ditentukan langsung oleh tim @belajar.bareng.bupinan, nanti akan diumumkannya hari Senin. Gitu ya. Ini ada bisa di screenshot ya di sini caranya. Oke. Baik. Oke. Nah, good luck nih untuk semuanya ya. Mungkin bisa bikin catatan-catatan kecil nih, apa nih yang mau diisi ya. Semoga dapat salah satu hadiahnya ya, entah voucher, entah buku, entah baju, dan lain-lain. Nah, sebelum kita tutup webinar kita pada siang hari ini, saya berikan kesempatan nih kepada Dr. Bonita Ashiga, spesialis mata dulu. Statement, Dok. Silakan. Oke. Ya, terima kasih lagi kepada dari Belajar Bareng Bupinan, Dr. Prisya, Mbak Karin yang sudah ini, dan semua partisipan yang sudah ikut. Semoga bermanfaat. Memang sebenarnya sedikit sharing, kan saya juga ada nih 2 anak cowok-cowok. Nah, itu sebenarnya bisa kok kita mengurangi screen time. Jadi karena dia udah sekolahnya fokus online, jadi begitu selain sekolah nggak kita kasih lagi tab dan lain-lainnya, itu sebenarnya semuanya bisa, tapi memang apalagi yang sudah biasa dengan gadget, YouTube, mungkin memang pastinya agak susah melepasnya dari anak, tapi karena kembali lagi kita sebagai orang tua, kita tahu yang terbaik untuk stimulasinya dan lain-lain juga akan berperan untuk pada saat mereka dewasa. Jadi semoga yang hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah, dan semoga anak-anak kita semua sehat dan terlepas dari mata minus. Ya, amin, amin. Terima kasih banyak, Dr. Boni. Maaf kalau ini Dr. Prisya lagi terakhir, maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang, misalnya ada yang kurang jelas, ada yang kurang-kurang ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Bonita Ashiga, spesialis mata, atas ilmu yang telah diberikan, Dok. Semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda ya, Dok. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada media belajar bareng Bupinan, kepada Dr. Pinan Syafinska Putri, dan kepada rekan tim Dr. Pinan, Mbak Karina. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan tak lupa kepada para sponsor. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Terima kasih banyak semuanya.
Sampai ketemu lagi di next kali ya dok, di next webinar Wata ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat webinar kita pada siang hari ini dan bisa diaplikasikan juga ya dok. Ya, benar. Ke anaknya. Semoga setelah webinar ini ada perubahan. Akhir kata, saya tutup webinar kita pada siang hari banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah. Terima kasih. Iya, bener dong. Terima kasih semuanya.